Halo, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu. Sorry saya nggak bisa video, saya nggak di kantor, soalnya saya lagi di rumah, rumahnya berantakan. Nah, malam ini kita akan ada NDO. NDO itu New Distributor Orientation. Jadi buat member-member yang baru join, itu eh, ya nanti akan dijelaskan tips dan triknya gimana caranya biar lebih cepat, biar bisa berkembang. Sama ini satu orang leader yang ini lagi itu waktu kita pembukaan kantor di Surabaya ini bantuin saya. Nah, ini leader salah satu leader di Surabaya. Langsung aja ini Pak Harto. Silakan Pak. Selamat malam. Nah, Oke, silakan Mas Angga, sudah mau dimulai? boleh saya berikan semua waktunya untuk Pak Harto. Silakan Pak Harto. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Saudara Bapak Ibu, pertama perkenalkan nama saya Agus Suharto, tapi cukup dipanggil dengan nama Harto. Tempat tinggal saya tepatnya di Sidoarjo, dan aktivitas saya lebih banyak ada di Surabaya. Merasa bangga sekali kami di Surabaya sudah punya kantor AFC yang ada di Surabaya. Dan malam hari ini saya mencoba dapat amanah untuk menyampaikan NDO. Jadi kepada Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya, karena saya mungkin terbiasa bicara di tim, bicara di grup. Nah, hari ini kan kita bicara bersama-sama ada di dalam forum yang dibuat oleh manajemen dalam training NDO ada di Zoom. Saudara Bapak Ibu, yang pertama saya ingin mengajak kita semuanya harus berterima kasih dan panjatkan doa semoga seluruh jajaran manajemen termasuk staf dan direksi akan selalu diberikan kesehatan, diberikan sebuah ketenangan, kebahagiaan sehingga bisa terus mengawal AFC ini sampai di mana yang menjadi harapan-harapan kita semua. Kepada Pak Ernest, juga Bu Helen, Pak Michael dan keluarga, juga Pak Niko sekeluarga, juga para leader-leader yang sangat membanggakan semuanya. Karena tanpa kerja dari bersama-sama dari manajemen dan juga leader, tentu AFC tidak bisa sampai seperti hari ini. Kepada para rekan leader, member AFC ada dimanapun, mari kita kawal, mari kita terus supaya AFC ini akan selalu menjadi harapan-harapan kita semua. Saya juga patut berbangga, berterima kasih pada sponsor saya, Ibu Chandra Dewi dari Surabaya, dan yang kedua juga pada leader-leader kami, Dr. Yudi Winata, dan juga para leader-leader ada di dalam tim kami, yang mana hari ini mereka sudah bisa mampu, mandiri, mampu menjadikan hal-hal yang terbaik pada timnya dan juga seluruh member-membernya ada dimanapun hari ini berada. Oke, saudara Bapak Ibu, pada malam hari ini yang pertama saya akan membahas di dalam NDO yang sering menjadi pertanyaan, kapankah NDO itu akan disampaikan? NDO, saudara, sejak awal Anda mengenal ada di bisnis AFC, Anda perlu mendapatkan pemahaman NDO dan Anda bahkan belajar untuk menguasai untuk bisa memberikan NDO sedini mungkin, secepat mungkin. Seperti apa maksud jadi saudara? Kalau yang kami lakukan, yang selalu kami lakukan dan pada saat NDO, saat seseorang tidak harus diposting dulu, saat beliau sudah menyerahkan uangnya dan beliau ada waktu, itu sudah saya anggap sudah closing dan di situ pun juga sudah bisa kami berikan paparan-paparan tentang NDO yang harus dipahami saudara. Kenapa? Pada prinsipnya saat orang sudah menyerahkan uang, di situ sudah melakukan komitmen ingin menapaki keberhasilan dan kesuksesannya berada di AFC ini. Maka disitulah sejak dari awal meskipun belum diposting, kalau dia ada waktu dan kita sudah mampu menguasai dan harus menguasai untuk bisa memberikan NDO. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi kapan NDO itu akan kita berikan?
Nah, sebelum saya berbicara tentang NDO, kita jangan sampai salah, banyak sekali orang yang menyalahkan kesuksesannya, menyebutnya karena perusahaannya, menyebutnya karena leadernya, dan lain sebagainya. Ya, bahkan banyak sekali saya punya sahabat kalau ditanya, waktu kita tawarkan, dia mengatakan, saya nggak cocok dengan bisnis semacam AFC ini. Saya tidak cocok bisnis sejenis ini. Kenapa? Karena saya sudah berulang kali mencoba hingga puluhan kali, saya tidak pernah berhasil, saya tidak pernah sukses. Saudara, ada pertanyaan itu sering saya tanya sama beliau, apakah perusahaan yang pernah Bapak ikuti masih ada? Ada, besar sekarang. Nah, berarti kan masalahnya kan bukan ada di perusahaannya. Nah, saudara, saya akan sebagai pembuka, ada 4 elemen sukses di dalam Anda menjalankan bisnis AFC atau bisnis-bisnis yang hari ini Anda mungkin dapat tawaran-tawaran banyak dari luaran sana. Artinya apa, saudara? Anda perlu kaji, ada 4 elemen sukses. Apakah memenuhi syarat untuk bisa mencapai ada di sana? 4 elemen sukses ini yang untuk Anda pahami, karena kegagalan seseorang di dalam bisnis AFC, Anda harus lihat ada di 4 ini. Apakah Anda sudah memahami hal ini, saudara? Saudara, yang pertama, 4 elemen sukses dari bisnis sebuah network marketing. Yang pertama, Anda harus paham tentang perusahaannya. Saudara, berbicara perusahaan, kita sama-sama, saya tidak akan bahas tentang perusahaan, kita semuanya pada tahu, saudara. Pabrik farmasi, industri farmasi, salah satu terbesar dan tertua ada di Jepang. Bagaimana dengan produknya? Bagaimana dengan marketing plan-nya? Ya, nah ini yang perlu Anda pahami, saudara, elemen yang pertama. Elemen kedua, saudara, adalah sebuah the support organisasi atau organisasi pendukung suksesnya. Perusahaan saudara, AFC, Pak Niko sedang menggali, sedang menata, mendesain bagaimana support system ini akan segera berjalan. Ya, meskipun sekarang kita sudah difasilitasi dengan satu media-media yang akan mensupport Anda, mengedukasi kepada Anda semua. Kenapa, saudara? Ini yang paling penting. Dan saya melihat beberapa leader-leader di grup-grup sudah mulai membuat satu lembaga-lembaga kecil-kecil yang mereka untuk bisa memberikan support-nya. Jadi, saudara, ini penting sekali. Karena di AFC ada banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita miliki, bahkan Anda tidak akan pernah temukan ada di sebuah bisnis sejenis di company lain, saudara. Yang ketiga, elemennya apa? Garis sponsor. Saudara perlu Anda pahami, karena di bisnis ini membangun sebuah nilai-nilai bagaimana membangun sebuah tim. Garis sponsor ini juga menjadikan elemen yang sangat penting. Sedangkan di sisi lain, banyak sekali yang muncul orang-orang bisa sponsori orang, tetapi mereka tidak memiliki tanggung jawab. Saudara, hati-hati dalam hal ini. Saat Anda mengajak orang, Anda sudah memberikan harapan. Saat Anda mengajak orang, Anda sudah memberikan sebuah masa depan yang Anda janjikan ada di depan. Jadi, saudara, hati-hati yang Anda punya kebiasaan, Anda tidak bertanggung jawab dengan orang yang Anda sponsori. Salah satu ciri-ciri tidak bertanggung jawab apa? Leader di atas sana membuat grup. Setiap Anda setelah sponsori orang, Anda dengan mudah, meskipun Anda tidak pernah jelaskan, masukkan ada di dalam grup. Apakah grup WA, grup FB, ada di sana. Bahkan saya beberapa kali mendengar, ciri-ciri orang tidak bertanggung jawab sebagai sponsornya. Dia mengatakan, kamu kalau ada apa-apa jangan tanya ke saya, kamu sudah tak masukkan di grup. Di situ kamu tanya sama leader-leader ada di dalam grup itu. Nah, ini ciri-ciri, saudara, yang akan menjadikan orang-orang akan merasa terhambat dan mereka akan mengalami titik-titik kesulitan. Kenapa? Karena Anda hanya menikmati saja, tetapi Anda tidak bertanggung jawab. Berbicara tentang elemen keempat, bangun sebuah nilai, saudara. Setiap orang baru bergabung, Anda katakan, kamu punya hak untuk saya bimbing sampai mandiri dan sukses. Dan saya punya kewajiban akan membantu kamu, membimbing kamu, ganti kamu sampai kamu sukses. Saudara, bisnis AFC ini adalah bisnis membangun sebuah nilai-nilai yang sangat kuat. Ada di mana, saudara? Sebuah nilai kebersamaan, sebuah nilai dalam sebuah tim. Nilai tanggung jawab antara garis sponsor dari atas ke bawah. Begitu sebaliknya dari bawah, bagaimana bisa memahami itu ke atas. Dan yang terakhir, saudara, elemennya apa? Diri kita sendiri. Saudara, banyak sekali juga orang merasa diri gagal, padahal dirinya sendiri dia tidak mampu. Bagaimana mereka untuk mengikuti yang sudah diarahkan. Nah, ini seringkali, saudara. Jadi kegagalan orang-orang yang ada di dalam bisnis AFC,
salah satu yang saudara mereka juga gagal ada di elemen yang keempat, ya, seperti itu. Nah, oke, saya masuk langsung kepada materi di NDO ini. Saudara Bapak Sorry, Ibu, Pak, suaranya ya, rada sedikit putus-putus, Pak, suaranya. suaranya lagi sedikit putus-putus ya. Iya. Oke. Oke. Apakah masih putus-putus, Pak? Masih sih kayaknya, coba Pak, nggak apa-apa, diinin dulu aja. Sebenarnya kayak itu kayaknya mungkin dari sinyal sih Pak. Nggak apa-apa, kalau ini masih kedengeran, cuman rada putus-putus aja gitu. Mungkin ngomongnya pelan-pelan aja. Jadinya biar orang tetap masih bisa denger enak gitu Pak. Oke. Ya. Saudara Bapak Ibu, saya langsung masuk ke materi yang pertama. Ya. Dan materi ini, saudara, pada saat orang telah bergabung, pada saat beliau telah menyerahkan uangnya, disitulah sebenarnya sudah komitmen sudah mulai dilakukan. Yang kita perlu lakukan kalau sudah komitmen itu, yaitu mulai Anda lakukan apa? Anda di H+1 atau H-1 belum diposting, Anda sudah bisa melakukan ini. Apa yang Anda lakukan, saudara? Anda yaitu melakukan untuk lakukan sharing, saudara. Nah, sharing ini seperti apa, saudara? Jadi pemahaman sharing ini yang perlu Anda lakukan, bagaimana Anda memberitakan, mengabarkan, atau membuat sharing yang Anda lakukan pada teman kerabat yang biasanya sering paling mudah Anda lakukan melalui sosial media. Ya, nah tentu biasanya kita ini kan pasang di status atau Anda di situ pasang ada di foto Anda, ada di sana. Ya, nah di sini tujuannya apa, saudara? Anda di sini akan mengabarkan, membuat berita bahwa Anda mengibarkan bendera, bahwa Anda punya aktivitas baru, Anda memiliki satu kegiatan baru. Ya, yang mana saudara di dalam cara sharing-sharing ini Anda harus mengikuti satu pola-pola yang harus Anda pahami. Nah, sekarang ini kan sudah eranya ada di era hari ini kan tentu Anda nggak akan bisa melepaskan dari sosial media. Ya, baik kita juga bisa menggunakan ada di WhatsApp, ada di IG, ada di Facebook, saudara. Anda bisa lakukan itu. Ya, nah kalau saya biasanya membuat saya pasang biasanya ada di Facebook, ada di IG, ya saya pasang status ada di WA. Nah, saudara yang perlu Anda lakukan di sini yang pertama adalah buat kata-kata yang bagus dan menarik. Kalau saya biasanya kadang-kadang screenshot bonus saya di situ saya pasang ya. Terima kasih Tuhan, hari ini telah kau limpahkan rezeki dan memberikan kesehatan saya pulih seperti muda saya lagi. Terima kasih Tuhan, saya telah kau datangkan dengan sebuah AFC yang sangat luar biasa, bla 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 seperti itu. Artinya buat kata-kata yang menarik dari situ, saudara, yang akan menjadikan orang kadang sering kepo. Ya, saya setiap pasang status baru, saya pasang saat saya melakukan sharing, saya kerap sekali akan bisa membuat orang yang akan kontak, akan chat ke saya. Oh, Pak Harto, ada kabar apa? Pak Harto lagi jalanin apa? Pak Harto sekarang sedang di mana? Bla 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 seperti itu. Jadi saudara, yang paling penting dalam melakukan sharing, Anda jangan berbicara produk, jangan bicara marketing plan, Anda jangan bicara bonus, ya, jangan Anda juga di sini tidak menyebut tentang sesuatu yang bisnis. Jadi ada cara. Jadi buat orang mereka kepo, mereka penasaran, saudara seperti itu. Nah ini yang tidak harus Anda lakukan sejak dari H-1 maupun H+1. H-1 itu sebelum diposting, saudara. Ya, nah ini. Sorry Pak, Ya. Bang lagi Pak. Masih putus-putus Pak, apa mungkin dari headset atau gimana ya Pak? Sayang takutnya nggak bisa dengar informasinya gitu. Sebentar, kalau Pak Angga tak refresh dulu ya, aku tak refresh dulu ya. Boleh Pak, boleh. Ya, tak loko dulu ya, tak loko dulu. Ya, baru saya tak masuk ya. Oke Pak Angga, Oke. Mohon ditunggu dulu ya teman-teman, Pak Hartonya mau refresh dulu, mau dibenerin dulu suaranya. Oke. Mungkin lagi emang ada gangguan sinyal kayaknya. Biasanya kayak begitu kan, WiFi kadang-kadang nggak stabil. Jadi bisa putus-putus gitu.
Untuk yang masih belum ada suaranya, mungkin Bapak Ibu itu bisa ke ini aja dikonekin ke audio. Jadi ada pilihan kan mau connect audio kita atau enggak. Kalau dipilih enggak akan ada suara. Tapi kalau emang dipilih connect audio kita, pasti nanti keluar suara kita ngobrol kok. Iya, saya soalnya kan di Jakarta. Saya Jakarta. Kalau Pak Harto itu kan di Surabaya. Ya mungkin di Surabayanya lagi ada gangguan gitu. Nah, nih Pak Hartonya udah masuk lagi. Halo Pak. Nah, dinyalain dulu Pak. Itu masih di mute kayaknya Bapak. Oke, Mas Angga, halo. Iya Pak. Apakah masih tidak bagus suaranya? Masih putus Pak. Apa mungkin feeling saya sih kayaknya gara-gara mungkin itu headset atau gimana Pak? Coba nggak pakai headset dulu. Gimana? Dengeran nggak Pak? Sebentar, sebentar. Iya Pak. Sabar. Halo, Mas Angga. Iya Pak. Ya, gimana masih putus-putus juga? Masih Pak. Aku udah ganti Masih aku nih. putus. Oke, oke, Suaranya oke. iya putus-putus coba. Oke, oke, tunggu sebentar. Nah, Coba Pak. nah. Halo, Iya Pak. masih putus-putus, Mas? Masih Pak. Waduh, sorry, sorry, sorry. Oke, saya sudah coba lepas mic ya. Saya Iya. sudah nggak pakai mic. Coba Pak. Halo, Halo. ya. Oh ini Bapak mic dari laptop ya Pak? Nah, ini aku sudah saya coba tadi dari laptop. Saya juga coba dari itu. Refresh sebentar laptop saya. Oke, tunggu ya Mas Anda ya. Iya, Sebentar. nggak apa-apa Pak. Oke, oke. 5 menit, 5 menit.
Iya, mungkin bisa pengaruh koneksi sinyal, bisa mengaruh dari mungkin mic-nya. Suaranya ada, Bu, dari tadi. Cuman emang Pak Hartonya lagi keluar sebentar untuk ngurus suaranya biar lebih enak gitu. Ditunggu sebentar ya, Bapak-bapak, teman-teman semua. Iya Bu, emang ini lagi nggak ada suara. Pak Harto, pembicaranya lagi restart jaringan mungkin sebentar ya. Karena tadi suaranya ada sedikit gangguan, patah-patah. Teman-teman jadi nggak bisa dengar. Sebentar lagi akan masuk.
Mungkin biar sambil nunggu, saya setelin video ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya setelin video 3D Rank. Mungkin udah lama pada nggak lihat, mungkin kan karena udah lama nih kita nggak ada Grand LOP. Nah, jadi saya setelin ini dulu biar ada hiburan. Gimana Pak? Halo? Di unmute dulu Pak, belum ada suaranya. Oke Mas Angga. Nah, mantap. Jelas banget Pak. Oke ya. Oke ya. Jelas. Soalnya semuanya pada bilang, ini sayang kalau Pak Harto ngomong kayak begitu, tapi putus-putus. Saya dari tadi lagi nontonin, mau nyuri ilmu nggak bisa, katanya pada bilang, ya kan? Oke. Oke, dilanjutin aja Pak, nggak apa-apa. Oke, tak buka dulu karena semua saya refresh tadi. Siap. Soalnya ini mungkin sangat banyak Pak peminatnya dengerin Pak Harto. Biasa saya jadi host Zoom Pak. Kalau yang biasa NDO atau apa kayak gitu nggak jarang full. Ini kayak dokter Pak. Udah hampir 500. Biasanya jarang. Bentar ya, sabar dikit. Oke. Mungkin kalau misalkan ini dari Bapak tadi udah sampai slide 3 ya, atau dari slide berapa gitu ya Pak? Mungkin dari slide 1 kali Pak. Dimulai lagi dari awal? Setelah cover mungkin. Yang biru itu loh Pak. Oke. Yang biru ini dari sini? Ya, betul dari situ. Oke. Kalau tadi mulai kayak gangguannya dari situ Pak. Oke. Oke, silakan dilanjutkan Pak. Oke, Mas Angga. Oke. Saudara Bapak Ibu, hari ini saya perlu ingatkan bahwa banyak sekali orang mengatakan bahwa bisnis sejenis AFC ini satu bisnis yang mustahil, yang banyak menyengsarakan orang, bahkan bla 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 seperti itu. Ada 4 elemen untuk bisa sukses ada di bisnis AFC, saudara Bapak Ibu. Anda perlu pahamin ini. Dan pada NDO malam hari ini saya akan menyampaikan dengan belak-belakan pada Anda, ya. Kalau hari ini Anda sudah bergabung di AFC, Anda mengatakan, saya yes, pasti sukses di AFC. Tetapi kalau Anda masih terbawa ilmu-ilmu lama Anda, ada di perusahaan lama Anda akan sedikit mengalami hambatan-hambatan kecil hingga hambatannya besar. Oke, saya akan buka belak-belakan kepada Anda.
ya hari ini. Nah, 4 elemen sukses itu apa yang perlu Anda pahami, saudara? Yang pertama apa? Anda pahami perusahaannya. Ya, Anda di sini bersyukur dan beruntung, bahkan saya berani mengatakan Anda tidak akan temuin untuk saat ini pertama di Indonesia, bahkan pertama di dunia. Sebuah perusahaan yang memiliki kelengkapannya begitu luar biasa. Yang pertama, Anda lihat company-nya, perusahaannya kayak apa. Sudah go public, sudah masuk di Tokyo Stock Exchange. Produknya bagaimana? Ada paten dan uji klinis. Ini satu-satunya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, saudara. Bagaimana dengan marketing plan-nya? Hari ini Anda pernah berkecimpung dengan bisnis sejenis AFC, saudara. Anda bisa cek marketing plan-nya paling transparan, paling terbuka, saudara. Bahkan di sini hal yang paling mengejutkan, banyak sekali orang-orang yang begitu negatif ada di awal, mereka bisa berubah 180 derajat. Kenapa? Karena setelah mendalami mengetahui apa sebenarnya ada di AFC ini. Nah, yang kedua, saudara, yaitu elemen support organisasi. Manajemen AFC berusaha untuk membuat sebuah pola-pola yang memberikan dukungan sebagai support kepada para membernya, kepada para mitra-mitranya. Ya, Anda lihat ya setiap hari bahkan sampai cara presentasi, flyer demi flyer itu dibuat. Itu semuanya edukasi ada di sana. Karena bisnis berbasis networking itu bukan Anda harus menguasai produknya saja, meskipun produk itu bagian yang salah satu terpenting, tetapi yang paling besar, saudara, bagaimana Anda akan meningkatkan kemampuan-kemampuan secara edukasi-edukasi yang Anda berikan kepada mereka. Jadi lebih mengembangkan kepada manusianya. Support organisasi ini penting, saudara. Maka di situ Anda harus contoh mengikuti NDO. NDO itu bagian dari edukasi yang diberikan oleh manajemen, saudara. Ini salah satu elemen. Yang ketiga apa? Garis sponsor. Ya, garis sponsor ini penting karena banyak pola-pola yang dilakukan. Orang-orang yang biasanya sponsorin orang, langsung dia melakukan tindakan tidak bertanggung jawab. Kenapa? Setelah mensponsori orang, dimasukkan di grup. Leader-leadernya buat grup langsung dimasukkan ada di sana. Bahkan dikatakan ya pada orang yang baru disponsorinya, kamu sudah tak masukkan di grup ya. Kamu nanti ada apa-apa tanya aja di sana, jangan tanya ke saya, tanya ada di grup. Saudara, cara-cara itu sebenarnya adalah cara yang biasanya akan menuai masalah ada di awal, saudara. Maka saudara ingat, karena di dalam bisnis networking, saya kalau mengatakan bisnis di AFC ini bisnis yang penuh miracle. Kalau saya muslim mengatakan ini bisnis yang penuh gaib. Saat Anda tidak melakukan apa kewajiban Anda akan punya masalah. Saat Anda enak-enakan tidak pernah turun mensupport tim Anda pun juga akan menuai masalah, saudara. Ini salah satunya. Karena ini bisnis silaturahmi yang harus kita kokohkan dan kita kuatkan. Sama-sama membangun kebersamaannya, saudara. Ini penting. Maka kenapa saya menanamkan dalam tim. Ya, selalu saya katakan setiap member baru, Pak, saya siap mendukung, siap membantu Anda. Bahkan Bapak punya hak untuk bisa saya bimbing, akan saya support, bahkan Anda bisa sampai mandiri hingga sukses. Saya punya kewajiban untuk membantu Bapak, mulai tidak bisa sampai Bapak mapan, sejahtera, hingga sempurna suksesnya. Jadi, saudara, garis sponsor ini penting. Kenapa? Banyak sekali, coba Anda ingat-ingat di perusahaan apa yang pernah Anda ikutin. Banyak yang terjadi, kenapa? Orang yang mengajak Anda juga sukses belum? Udah pindah ke sono, pindah ke sini. Apakah di AFC ada? Ada, tapi kecil, saudara. Ya, ada, tapi kecil. Ya, kenapa? Ya, karena mereka model-modelnya tipenya orang kutu loncat, saudara. Seperti itu. Jadi belum apa-apa udah jelek-jelekin AFC gitu lah, seperti itu. Ya, kenapa? Terutama ya mereka-mereka yang orang berlatar belakang ya suka pindah-pindah, saudara. Yang keempat apa? Ya, yaitu diri kita sendiri. Jadi saudara, Anda tinggal ikutin aja apa yang diarahkan oleh support Anda, apa yang diarahkan oleh sponsor Anda, apa yang diberikan oleh manajemen, itu juga Anda tinggal ikutin. Kenapa? Hari ini Anda sulit temukan sebuah perusahaan bisnis seperti AFC. Hari ini Anda diberikan support begitu luar biasa. Ya, begitu support sangat luar biasa, ya. Ini salah satunya. Nah, dari sini saudara, saya akan mengawali seperti apa Anda pada saat menjalankan di dalam bisnis AFC ini. NDO kapan akan diberikan? NDO ini kapan harus disampaikan? Saudara, kalau Anda punya waktu, Anda setelah closing orang, ya setelah closing prospek Anda, saat mereka menyerahkan uang, sebenarnya saat itulah momen yang sudah Anda bisa berikan NDO. Jikalau Anda sudah punya waktu, saudara. Jadi saudara, NDO ini harus Anda kuasai.
Pak Niko itu membuat materi ini sangat simpel. Kalau Anda tidak lakukan, nah ini perlu kita lakukan untuk memberikan NDO. Jadi orang baru langsung kita berikan NDO. Saya saat orang gabung Ruby, mau gabung Diamond, saya tanya, ada waktu nggak hari ini? Loh kan saya belum diposting. Nggak masalah, Anda harus diposting. Ya, kenapa? H-1 sebelum diposting, bila perlu kita ada waktu, sudah bisa kita dan prospek Anda siap. Itu pun juga sudah kita berikan NDO, saudara. Nah, NDO ini, saudara, yang pertama yang harus Anda lakukan, saudara, untuk bisa pahami, ya step pertama Anda, H-1 sebelum diposting, kalau Anda sudah mau lakukan, saudara, Anda sudah lakukan H+1, yaitu sharing, saudara. Sharing ini apa, saudara? Anda kibarkan bendera, Anda katakan dalam sebuah gambar dan kata-kata yang Anda jadikan ada di dalam status sosial media Anda. Ya, sekarang ini kan kita nggak bisa meninggalkan sosial media, toh, saudara. Ya, jadi teman-teman gunakan di sosial media. Apakah Anda gunakan ada di WA atau Anda juga pasang status ada di Facebook, ya, atau di IG, ya, dan lain sebagainya. Nah, saudara, Anda di sini pada saat Anda pasang status di sini yang perlu Anda pahami, Anda di sini bukan artinya apa? Membuat sebuah kata-kata ya yang bagus dan menarik. Ya, saya pertama mengenal AFC, saudara, ada di minggu pertama, minggu kedua saya masih bingung, saya mulai dari mana ya, seperti itu. Nah, mulai di situ, saudara, saya didapatkan pemahaman, teman-teman baru apa? Pasang status, saudara. Nah, pasang status itu saya membuat kata-kata yang bagus dan menarik. Biasanya saya kata-katanya seperti ini. Kadang pasang bonus, kadang juga saya pasang logo, kadang pasang ada video, dan ada satu pesan kata-kata saya yang selalu saya ulang-ulang, saudara. Terima kasih Tuhan telah kenalkan AFC. Terima kasih Tuhan, saya telah Kau sembuhkan dengan segala sakit saya menjadi lebih bugar, lebih sehat seperti 20 tahun yang lalu. Jadi saya mengungkapkan sebuah kata-kata yang menarik, dan di situ saya yang mana kata-kata itu bagus dan menarik yang membuat orang kepo, saudara. Jadi di sini Anda pada saat melakukan sharing setelah bergabung, Anda setelah mengenal AFC, ingin menyampaikan kepada siapapun sahabat teman Anda tidak perlu berbicara produk, Anda jangan berbicara marketing plan, jangan bicara bonus, dan jangan bicara bisnis, saudara. Jadi Anda buat orang itu mereka kepo. Saya biasanya kalau udah pasang status, saya pasang sharing lakukan, itu biasa udah banyak yang langsung japri saya. Pak Harto apa kabar? Pak Harto ngerjain apa? Loh, Pak Harto sakit apa? Bla bla bla, seperti itu, saudara. Jadi saudara, perlu Anda pahami di dalam melakukan sharing, Anda tidak berbicara marketing. Kadang-kadang biasa Anda sudah nggak sabaran, udah ngomongnya ke sana sini. Untuk itu, saudara. Nah, saudara, H+2, ya, H+1, H+2, Anda pahami kalau Anda sudah bergabung, Anda mendapatkan pemaparan seperti apa, Anda sudah tahu. Nah, mulai di sini Anda harus membuat visi dan impian Anda. Saya kalau berbicara visi dan impian, saudara, ini sangat penting. Saya begitu lucu kalau waktu pertama saya mengenal AFC. Saya diajarkan katanya harus begini, harus begini. Ya, saya ketawa-ketawa aja, saudara. Ya, saat saya mengenal, kenapa, saudara? Anda perlu pahami, Anda memiliki visi dan impian. Apa sih visi itu? Visi dan impian itu beda-bedanya tipis, tetapi sangat besar nilai-nilai ada di dalamnya. Saya akan sedikit menjabarkan agak detail, saudara, ya, berbicara tentang sebuah visi. Ya, saudara, visi ini kalau harus Anda lihat, ya, visi ini sebuah keinginan, sesuatu yang menjadi sebuah target dalam kehidupan Anda, atau ingin yang harus Anda capai, apapun alasannya, tetapi tidak dalam bentuk materi, saudara. Ya, saya ambil contoh, saudara. Anda tahu ya, sang Pati Gajah Mada dengan sumpah palapanya. Kalau Anda Pati Gajah Mada, yaitu Pati Gajah Mada itu dari kerajaan Mojopahit, ya. Kalau kita masih ingat, ada di tahun 1331, ada di Mojokerto, Jawa Timur, saudara. Dia terkenal dengan sumpah palapanya, ya, yang mana hari itu sumpah palapa mendunia. Pada saat itu negara Nusantara ini terpecah-pecah, ya, dari ada kerajaan-kerajaan itu ada ratusan bahkan ribuan kerajaan-kerajaan ada di Indonesia, saudara. Dengan sumpah palapa Gajah Mada dia mengatakan, saya akan menyatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan menjadi Nusantara. Nah, ini sebenarnya visi. Sumpah palapa dari Pati Gajah Mada adalah visi, saudara. Saya ambil yang lebih kekinian, saudara. Anda tahu Mark Zuckerberg?
Bagaimana Facebook itu dibentuk, bagaimana hanya mereka dari asrama dengan sahabatnya akhirnya memunculkan sebuah visi dari Mark Zuckerberg. Diawali dari mana? Diawali dia punya data-data teman-temannya, dipasang foto dan lain sebagainya. Itu Mark Zuckerberg. Ya, waktu tahun 2000 Facebook kalau nggak salah 2004 ya. Nah, visi dari Mark Zuckerberg apa, saudara? Yaitu ingin mendekatkan orang-orang di seluruh dunia, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan teman, entah itu dengan sahabat, untuk bisa berbagi momentum penting ya dengan Facebook untuk lebih bermakna, saudara. Dan hari ini Anda bisa lihat, ya, kadang-kadang kita tidak bisa lepas. Hari ini kita harus dengan Facebook. Hari ini kita harus aktif ada di Facebook. Kadang-kadang kita pun beberapa detik aja tidak buka status di Facebook, kita pun di situ kadang-kadang kita penasaran, saudara. Nah, artinya apa, saudara? Memang ini memberikan satu warna, dan hari ini Anda bisa lihat Facebook, saudara. Jadi sebenarnya Facebook sudah menjadi kebutuhan ada di eranya hari ini, saudara. Dan itu pun juga berkat visi dari Mark Zuckerberg, saudara. Nah, saya akan membuka sedikit, saudara, visi dari AFC. Saya bisa membaca visi ini. Anda kalau tahu ingin menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk-produk inovasi ya yang teruji serta sistem. Misinya Anda bisa lihat. Ini kan misi secara visi dan misi secara bisnis. Tetapi kalau Anda tahu, Pak Ernest Prayuda, Pak Michael Tampi, Pak Niko, ini punya visi yang lebih besar. Kalau ini akan visi company, saudara. Tetapi ada visi pribadi beliau yang dituangkan dalam visi company, saudara. Ini lebih dalam lagi, saudara. Anda coba putar ya video waktu grand launching. Ada satu pekikan teriakan Pak Ernest. Dia mengatakan, halo, jangan sampai ada lagi yang meremehkan Anda di bisnis MLM. Itu visi Pak Ernest, saudara. Itu visi. Anda kalau perhatikan, Pak Niko berbicara pada saat berbicara visi, saudara, visi beliau, visi pribadinya beliau, melalui AFC ini begitu besar, saudara. Ini nggak bisa dinilai dengan rupiah, nggak bisa dinilai dengan uang. Nah, kenapa saya berani mengatakan ini? Anda kalau ikut waktu grand launching di atas cruise, saudara, bagaimana Pak Ernest? Ya, begitu visinya sudah mulai nampak terwujud, saudara, karena pada saat itu 1010 orang hadir di atas cruise. Dan mereka tidak gratis loh. Mereka datang dengan biaya yang dibiayai oleh manajemen, saudara. Karena sebuah penghargaan dengan prestasinya. Pada saat Pak Ernest di atas panggung, kalau Anda lihat, saudara, beliau meneteskan air mata. Tidak mampu menahan emosinya. Kenapa? 1, 2 visi beliau terwujud, saudara. Coba saudara Anda lihat. Saya tunjukkan satu video ini, saudara. Ini pun juga visi beliau. Kalau Anda lihat Pak Niko bercerita tentang Pak Sigit, ya, beliau kadang-kadang terdiam, bahkan beliau meneteskan air mata. Ya, Pak Niko ini orangnya sangat empati banget. Ya, kenapa? Karena beliau punya visi, saudara. Ya, kadang-kadang saya tahu ya, saya cengar-cengir aja, saudara. Kalau saya ngeliat Pak Niko, gitu loh. Ya toh, kalau suaranya udah menggelegar, kalau ngomong seperti itu ya, tapi sebenarnya beliau itu hatinya lemah lembut. Ya, saat ketemu dengan Pak Sigit, saat Pak Sigit bertemu, saudara, Anda bisa lihat ya. Saudara, Anda saksikan video ini sejenak. Oke, saudara. Bagi seorang Sigit, saudara, apakah mudah dipresentasi? Sekali lagi tidak mudah, saudara. Mungkin Anda hari ini banyak orang-orang di sekitar Anda kadang-kadang nggak sabar, bahkan kadang-kadang Anda mungkin juga meremehkan, Anda tidak tertarik untuk presentasi dia. Jangan, saudara. Bagikan saja, ceritakan saja kepada mereka. Ceritakan saja, saudara. Memang seperti Pak Sigit, dengan Pak Sigit di luar sana banyak, saudara. Memang tidak mudah, tetapi Anda di situ membutuhkan kesabaran sedikit.
Karena kenapa? Memang orang-orang yang kadang-kadang punya mindset-nya tidak mudah. Pak Sigit pun juga tidak mudah, saudara. Tetapi sponsornya begitu ngotot, tapi begitu mereka sabar, terus mereka memfollow up, saudara. Kenapa? Karena kecenderungan penolakan orang ada di awal. Satu, saudara, mereka tidak paham. Ada kesalahan dalam mindset-nya beliau. Pola pikirnya menangkap di sisi ini, saudara. Nah, disitulah Anda dibutuhkan kebutuhan-kebutuhannya. Anda untuk bisa sabar mendekati dia. Saudara, Anda lihat. Anda perhatikan. Ekspresi Pak Niko dan Pak Ernest, saudara. Anda perhatikan bagaimana beliau 6 tahun lebih mendorong gerobak Batagornya. Anda tahulah, saudara, apalagi dalam kondisi seperti ini, saudara, yang mengalami sebuah masalah-masalah, saudara, dengan adanya lockdown ini. Saudara, beliau bisa membeli motor, ya, bukan motor satu saja. Beliau dengan bangga menceritakan baru beli jam tangan yang sudah beliau impikan bertahun-tahun yang lalu. Saudara, beliau mampu membelinya. Mampu membuat satu secercah harapan. Saudara, di luaran sana banyak orang yang membutuhkan, saudara. Anda jangan pernah pilih kasih, saudara. Bagikan, ceritakan. Ya, Anda lihat, saudara, seperti itu. Saya akan tunjukkan lagi yang kedua, saudara. Ya, ini namanya Pak Zainuddin. Pak Niko kalau bercerita tentang beliau, Pak Niko selalu tarik napas dalam-dalam, saudara. Kenapa? Saya tahu emosi beliau. Seperti apa, saudara. Saudara, bagi orang dengan Pak Sigit, di luar sana banyak Sigit-Sigit, saudara, seperti ini. Orang-orang taksi online, yang hari ini mereka mengalami sebuah hentakan yang sangat mengerikan dengan adanya wabah corona ini. 2 tahun, 3 tahun yang lalu mereka makmur ada di dalam taksi online. Tetapi 3 bulan, 4 bulan ini mereka menyedihkan, saudara. Ada yang baru cicil mobil 4 bulan, ada baru cicil mobil 1 tahun, saudara. Tiba-tiba mereka tidak bisa beroperasi, tiba-tiba mereka tidak bisa jalan untuk dapat penghasilan. Akhirnya apa? Kredit macet, saudara. Ya, akhirnya apa? Mobil ditarik, saudara. Ini banyak di semua kota, saudara. Ini satu berita yang memilukan, saudara. Nah, artinya, saudara, di luar sana banyak lagi, saudara. Apakah mudah Anda menemukan orang dengan Pak Zainuddin? Kalau ketemu orang profesi dengan Pak Zainuddin mudah, tetapi memang tidak mudah untuk meyakinkan orang seperti Pak Zainuddin ini, saudara. Beliau membutuhkan satu kesabaran-kesabaran Anda untuk menemui mereka. Anda pelan-pelan, saudara. Anda terus dengan berdoa. Semoga apa yang Anda ceritakan, Anda bukakan, Tuhan memberikan hidayah atau memberikan petunjuk hingga mereka menangkap dengan peluang yang Anda tawarkan. Nah, saudara, kalau Anda lihat ini visi dari Pak Ernest, ini visi dari Pak Niko, ini visi dari manajemen, saudara. Visi pribadi mereka ada di manajemen, saudara. Itulah dituangkan dalam sebuah visi ada di perusahaan ini, saudara. Maka saudara, Anda lihat. Waktu di Bali, Pak Ernest kan nggak hadir. Waktu Rian LOP, saudara, ada Pak Niko. Wah, Pak Niko dia, saya tahu. Waktunya namanya Pak Zainuddin naik ke atas panggung, Pak Niko mundur, saudara. Mundur ada di tempat duduk, saudara. Saya tahu, begitu emosinya beliau. Nah, kenapa, saudara? Karena visi besar dari AFC, visi besar dari para pendiri-pendiri, founder-founder ada di AFC ini, saudara, dia melihat 1, 2 sudah mulai terwujud, saudara. Maka saudara, hari ini saya membagikan kepada Anda. Miliki Anda menjalankan bisnis di AFC, Anda punya visi pribadi dan visi grup, saudara. Yang pertama, saudara, saya di bisnis ini, kenapa? Saya yakin sukses. Saya yakin grup saya besar, saudara. Kenapa? Saya punya visi pribadi dan grup. Saya bangun dalam visi grup saya, saudara. Unlimitedly helping people, saudara. Saudara, visi besar saya tanamkan. Ketemu orang, kamu tidak perlu pilah-pilah. Ketemu orang, kamu harus lakukan. Kamu ingin menolong orang. Ketemu orang, kedengaran ada orang sakit, ada orang membutuhkan bisnis, membutuhkan karena pengobatan keluarganya. Kamu segera bergerak. Kenapa, saudara? Karena saya membuka satu visi ke depan kepada tim saya, saudara. Dalam tim yang saya tanamkan, menolong orang tanpa batas. Saudara, Anda ketemu orang tidak ada alasan sebenarnya. Kenapa? Produk sudah jelas dibutuhkan sejak bayi dalam kandungan hingga kakek nenek, saudara. Sebelum ajal dipanggil Tuhan. Kalau berbicara tentang produk, kalau berbicara tentang peluang, saudara, selama Anda mengerti bagaimana tahapan demi tahapan sehingga Anda mampu, nggak ada orang menolak sesungguhnya, saudara. Nah, ini yang perlu Anda lakukan. Jadi ini yang saya tanamkan. Unlimitedly helping people, saudara. Ini yang saya tanamkan visi pada grup saya, saudara. Seperti itu. Nah, saya punya visi pribadi, saudara. Kenapa? Saya ingin membangun ekonomi bangsa melalui AFC. 6 tahun yang lalu, saya keliling ke beberapa pulau-pulau di Indonesia, saudara.
karena tugas ada di perusahaan saya. Banyak sekali saudara di belahan timur, ada di Papua, ya. Saya sudah pernah masuk Papua, di NTT, di NTB, ya. Di sana banyak pulau yang sangat elok. Indonesia ini luar biasa. Ada di Ambon, kalau Anda bisa lihat seperti apa, saudara. Ya. Nah, ini yang terjadi, saudara. Kenapa? Banyak di sana adalah satu pulau yang sangat luar biasa kaya. Mulai dari di atas buminya, ada di dalam lautnya, sampai di perut buminya, saudara. Nah, saya melihat, saudara, ada banyak keterbatasan-keterbatasan dari mereka. Keterbatasan-keterbatasan dari wilayah tempat secara geografisnya. Saya melihat HFC tidak ada alasan. Ini sangat tepat untuk kami bawa akan merubah sesuatu, saudara. Ini visi besar saya secara pribadi, saudara. Yang akan saya berikan menjadi visi grup yang begitu besar. Ya, hari ini memang ada banyak sahabat teman saya masih belum percaya, bahkan mungkin dulu mitra-mitra bisnis saya mereka mungkin masih belum membuka diri karena saya masih dianggap belum bisa menjadi bekerja sama lagi. Bagi saya nggak ada masalah, saudara. Kenapa? Karena penduduk Indonesia ini angka produktifnya aja 200 juta, saudara. Seperti itu. Nah, visi pribadi saya apalagi, saudara? The best leader maker ada di 2020. Saya melihat, saudara, bahwa bisnis ini adalah sebuah bisnis yang kita sebut adalah bahwa sukses is a leader, saudara. Jadi setiap orang sukses pasti memiliki jiwa pemimpin. Maka saya melalui bisnis HFC, saudara, saya ingin menempatkan saya akan menjadi the best leader maker. Saya sejak bergabung ada di HFC, saudara, saya mengatakan saya akan mencetak leader-leader yang luar biasa ada di HFC. Kenapa, saudara? Karena bagi kami, saudara, target kami cukup mensukseskan orang yang kami ajak, cukup memakmurkan, menjadikan mereka mapan, saudara. Dan hari ini alhamdulillah terbukti. Saya pertama mengenal bisnis ini, saya terima kasih sama Pak Niko. Pada saat itu kami ketemu dengan leader-leader yang sudah cukup mengenal, bahkan beliau masih aktif di beberapa perusahaan. Contoh, saudara, terima kasih seperti leader saya, ya sudah mulai mapan-mapan, bahkan mereka melesat lebih jauh, saudara. Seperti Pak Sugianto itu sudah mau Shogun, sebentar lagi Shogun, saudara. Jadi beliau udah mendahului saya, ya. Itu Pak Ikin sudah samurai, ya, banyak. Jadi udah yang Ronin, apalagi kalau Toreda, saudara. Udah puluhan, saudara, ada di tim kami. Nah, bagaimana dengan kami? Nah, itu target kami. Saudara, banyak sekali kadang-kadang leader mengerem kalau ada leader-leader di bawahnya aktif, leader-leadernya luar biasa. Oh, kami, saudara, itu target kami. Jadi target kami bagaimana menciptakan leader-leader yang luar biasa. Itu menjadi satu harapan-harapan besar kami, menjadi visi pribadi kami, saudara. Jadi untuk apa, saudara? Saya membangun namanya leader berkarakter unggul, saudara. Sebagai seorang diamond. Saudara, ini penting untuk kita pahami, saudara, pada saat kita untuk membangun ada di bisnis HFC ini, kita adalah membangun ada di manusianya, ada di leader-leadernya, saudara. Makanya kami juga memiliki satu kelas namanya Diamond Camp. Ya, kelas ini nggak bisa dipungkiri, saudara, ini percepatan yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena memang kami mencetak mereka menjadi seorang leader berkarakter dan unggul, saudara. Saudara, Bapak, Ibu, tadi saya berbicara visi. Visi itu besar yang tidak bisa dinilai dengan rupiah, saudara. Berikutnya apa, saudara? Berbicara tentang impian. Saya tidak membahas detail tentang impian. Mungkin Pak Ernest, ya Pak Niko selalu ingatkan tentang sebuah impian. Ya, saya punya impian, saudara. Impian-impian saya, yang pertama Anda harus punya dream book, saudara. Saya memiliki dream book, saudara. Kemana-mana kami pergi ini kami bawa. Ya, dalam bentuk dream book, saudara. Jadi apa yang menjadi impian-impian saya, saudara, saya tuangkan ada di sini. Semuanya, saudara. Dan ini menjadi sebuah alat sebagai satu media sarana saya yang akan luar biasa. Kenapa? Saya akan menjadikan sebuah nilai mati. Jadi dream book ini tidak bisa kita remehkan, saudara. Ya, jadi Anda tidak bisa meremehkan. Jadi Anda menjadi pelaku untuk memiliki kemapanan bisnis ini, penting Anda buat dream book. Saya bikin, saudara, mulai dari target waktunya, apa yang menjadi gambaran-gambaran dari impian saya, saudara. Untuk apa sih, Pak, pakai dream book kayak anak kecil aja? Nah, saudara, pertama saya membuat dream book, anak saya ketawa, cengikisan, saudara. Ya, saya tidak bisa salahkan dia. Tapi setelah dia mengerti, setelah jadi dream book, di situ anak saya, kadang saya ajak duduk bersama, saya ajak melihat dream book saya.
Hari ini anak saya yang paling kecil, saudara, selalu kadang-kadang kalau dia tanya, Pak, boleh lihat dream book-nya ada di mana? Ambil di mobil, seperti itu. Beliau buka-buka, saudara. Jadi, saudara, dream book itu sangat penting. Untuk apa, saudara? Satu, saudara, pahami manfaat dari dream book, saudara. Satu, saudara, Anda dengan adanya dream book, Anda akan berpikir karena Anda punya target dalam kehidupan Anda. Dream book adalah master plan hidup Anda. Dream book ini akan menjadi satu blueprint Anda, saudara. Dengan Anda punya dream book, saya sebelum tidur, kadang saya pada saat mau berangkat pagi, saya akan buka-buka, saudara. Karena di sini berisi target saya. Seperti itu, saudara. Ya, jadi dengan kita berpikir, akhirnya apa? Menggerakkan diri kita untuk berusaha, saudara. Untuk berusaha. Manfaat yang kedua dengan dream book apa? Kita akan bergerak dan terarah, saudara. Kenapa? Saya punya target. Berapa income saya bulan ini? Berapa income saya bulan depan? Sehingga apa? Saya melangkah, saya akan menuju dengan target yang terarah. Ketiga apa, saudara? Ini menjadi motivasi saya setiap hari. Saudara, berapapun usia Anda, ya, kita tidak pernah lepas pasti akan punya masalah-masalah yang kadang-kadang kita punya semangat berbeda dari hari kemarin. Pada saat kami down, pada saat kami menghadapi satu penolakan, itu yang kami alami pertama-pertama saya kalau ditolak orang, saudara, saya akan kembali pulang, saya pada saat itu mulai buka dream book saya. Tetapi kalau sekarang, saudara, saya sudah tidak buka dream book saya, itu sudah nggak seperti itu lagi. Tetapi kalau saya sudah ditolak orang, kuncinya saya cuma satu, saudara. Supaya saya betul-betul menikmati penolakan itu, mencari lagi orang-orang yang akan saya jelaskan, akan saya presentasi. Jadi saya kalau ditolak orang, saudara, sekali lagi, ada satu orang menolak, saya akan mencari lagi sampai orang yang menolak saya, saudara, untuk gantinya. Ini yang selalu saya lakukan. Jadi kalau saya hari ditolak 3 orang, saya akan mencari orang yang tidak menolak saya, 3 orang. Itu yang saya lakukan terus-menerus, saudara. Jadi saudara, jadi dengan dream book ini akan menjadi motivasi pribadi. Ya. Kedua apa? Kerja kita jadi fun, saudara. Kadang-kadang pagi mau berangkat gitu, anak saya cekikikan, buka dream book dulu sebelum berangkat, seperti itu. Jadi di sini, saudara, saya punya target. Jadi kerja saya menjadi fun. Ya. Kadang-kadang saya taruh ada di mobil, kadang-kadang saya sambil setir mobil, ya, kadang macet, ada lampu merah, saya buka dream book, saudara. Seperti itu. Ya, yang kelima apa, saudara? Manfaat dari dream book, tentu saudara akan menjadi magnet kekuatan Anda untuk menuju kenyataan. Saudara, kalau Anda menjalankan bisnis AFC, Anda mengabaikan apa Anda pentingnya dream book. Sekali lagi, Anda bisa mencapai, tetapi untuk bisa mencapai ke sana, Anda membutuhkan waktu yang sedikit berbeda dan effort yang berbeda dengan orang-orang yang memiliki dream book, saudara. Nah, saudara, dari sini tentu saya juga punya impian, saudara. Impian terbesar saya ingin sedekah tak terbatas. Karena sejak saya bergabung di AFC, saudara, saya sedekah seminggu sekali. Tidak kecil, saudara. Karena saya ingin tahu, Tuhan menjanjikan, Tuhan sudah berjanji. Mau bonus besar, mau dapat rezeki besar, harus sedekah besar. Nah, ini saya tunjukkan, saudara. Saya buktikan. Sejak pertama saya dapat bonus ada di AFC, saya sedekah mingguan. Ya, apalagi saudara, saya ingin membangun klinik 24 jam, ya. Yang berikutnya saya ingin membangun rumah ibadah. Ya tentu, saudara, ya, saya ingin rumah yang kedua, rumah yang ketiga, rumah yang keempat, saudara, ya. Rumahnya saja, ya. Ya, jadi bukan dengan isi dan yang menjaganya, ya, seperti itu. Ya, seperti itu, saudara. Nah, ini salah satu visi dan impian saya. Masuk kepada sesi untuk yang ketiga, saudara. H+3, Anda wajib untuk melakukan satu, membuat daftar nama. Daftar nama ini sering diremehkan. Atau mungkin Anda bingung buat daftar nama seperti apa. Saya akan sedikit jelaskan lebih detail, saudara. Anda pisahkan berdasarkan kategori dan prioritasnya. Bagaimana cara memisahkan kategori dan prioritasnya? Siapkan buku, Anda tulis daftar nama, dan gunakan ingatan pengait, saudara. Apa sih pentingnya daftar nama, saudara? Daftar nama ini akan bisa membuat tertulis dan memudahkan Anda mengidentifikasi peluang, ya. Jadi peluang prospek, peluang bisnis Anda, ya, peluang, ya, daftar nama Anda atau orang-orang yang Anda miliki, ini akan membuat kerja Anda lebih efektif dengan menggunakan prioritas kerja, saudara. Nah, bagaimana? Pertama, gunakan ingatan pengait. Anda bikin daftar nama. Buat 100 daftar nama, seperti ada di gambar ini, saudara. Anda tulis 100, gunakan ingatan pengait. Contoh, Anda mulai dari mana? Anda mulai dari teman SD.
teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Anda coba lagi, teman sehobi, teman olahraga, teman bisnis, rekan kerja, bla bla bla, seperti itu. Saudara Anda gunakan dari sahabat, ada dari saudara ipar. Bahkan Anda mungkin ditulis juga, nggak ada salah saudara, para mantan. Ya, seperti itu. Mantan tahun ini, mantan tahun 2, mantan tahun 3, ya, seperti itu. Ya, mantan kan macam-macam ya, ada mantan pendeta kita, ada mantan guru ngaji kita gitu, atau mantan guru kita ya, seperti itu. Jadi gunakan ingat teman. Nah, di situ saudara Anda perhatikan ada kolom ya, di situ ada nama, alamat Anda juga di situ tidak wajib diisi karena pasti Anda sudah mengenalnya. Nah, di situ ada yang paling terpenting, ada di 6 kolom terakhir, ada FAST dan SP, saudara. F itu apa? F itu artinya finansial. Ya, F itu artinya finansial. A itu ambisi, ya, orang-orang yang memiliki ambisi, ya. Jadi orang yang biasanya ditawari kalau nggak punya ambisi ya hahu-hahu aja Bapak Ibu. Tapi kadang kalau orang punya ambisi, kalau baru ditawarin udah kayak disolot kayak bensin, saudara ya, dengan api seperti itu. S-nya apa? Supel. T-nya apa? Teachable. Teachable ini apa? Teachable ini orang-orang yang mau belajar dan mau diajari. Ya, oke. Kita mulai dari nama Budi. Anda tulis nama Budi, ya, ada di sana, saudara. F-nya apa? Finansialnya bagaimana? Kalau finansialnya di atas rata-rata Anda kasih poin 3. Ya. Kalau finansialnya sama dengan Anda kasih poin 2. Kalau finansialnya di bawah Anda kasih 1. Begitu juga ambisi, saudara. Kalau di atas Anda ambisinya kasih poin 3, kalau ambisinya sama dengan Anda sama kasih 2, kalau di bawah Anda kasih 1. Nah, supel. Supel ini saudara, seringkali Anda mungkin punya saudara, ada adik, kadang-kadang ada keponakan ya. Kalau di rumah diem aja. Tapi kalau udah keluar rumah, keluar pagar, itu udah banyak yang nyapa. Bro, kemana bro? Seperti itu. Nah, biasanya apa? Mereka itu temannya banyak, mudah bergaul. Seperti itu. Nah, ini orang-orang yang bagus, saudara. Contoh seperti Budi, SP-nya 3, berarti di atas rata-rata saya, saudara. Ya, jadi di atas saya supelnya, temannya di mana-mana. Kalau sama dengan saya kasih poin 2 dan di bawah saya kasih 1. Nah, yang terakhir apa? Teachable. Teachable ini apa, saudara? Orang yang mau belajar dan mau diajarin. Contoh, saudara, saya punya grup seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa itu presentasi karena sahabatnya, papanya kena sakit cuci darah. Didatangi di sana. Akhirnya papanya oke, beli produk, akhirnya jadi, dan sampailah di bulan kemudiannya keluarganya menjalankan bisnisnya. Nah, karena papanya seorang pengusaha, saudara, karena yang ngajak ini kan mahasiswa, jadi underestimate. Jadi mereka kalau sang mahasiswa cerita, mendatanginya, dia dengerin. Pak, baca buku ini, Pak, ikutin ada meeting Zoom, Pak, besok Pak Niko ada training, Pak. Nah, seperti itu. Ya, dia mau. Tapi pada saat ditanya lagi, Pak, kapan Pak ada waktu kita sharing-sharing, Pak? Mungkin kita, ayo Bapak, mungkin bisa saya bantu strateginya, mungkin Bapak punya masalah apa, atau Bapak mungkin ada ditanyakan saya. Nah, orang dia tidak mau terima, gitu loh. Jadi dia tidak menggubris. Artinya apa? Bahkan kadang-kadang nggak mau, gitu loh, saudara. Jadi ini ciri-ciri orang yang tidak teachable. Tidak teachable apa? Disuruh belajar mau, tapi kalau dia tidak mau diajari, saudara. Seperti itu ya. Nah, kalau orang teachable biasanya dia sangat positif, mau dengarkan, seperti itu ya. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau dia memiliki tingkat teachable-nya sama dengan Anda kasih 2, kalau di bawah Anda kasih 1. Kalau di atas Anda kasih 3. Nah, setelah itu Anda total, saudara. Anda jumlahkan. Nah, kalau poinnya antara 10 sampai 12 ini termasuk SP-nya tinggi. Nah, disitulah Anda harus meminta waktu pada upline Anda, pada sponsor Anda, untuk minta didampingi ketemu dengan dia. Apakah one-on-one ataupun table talk, saudara. Tetapi kalau poinnya antara 7 sampai 9, saudara, itu sedang. Nah, poin sedang ini, saudara, kalau sponsor Anda ada waktu, minta didampingi. Kalau tidak ada waktu, jadikan Anda untuk bisa mulai menghadapi. Anda mulai harus menemuin untuk presentasi, saudara. Oke, ya. Bagaimana kalau poinnya cuma 4 sampai 6? Ini poin terendah, saudara. Orang poin terendah kemungkinan bergabung susah. Dikemanakan orang-orang seperti ini, saudara? Undang ke pertemuan LOP atau table talk yang diadakan oleh leader Anda. Kenapa? Orang-orang yang SP-nya rendah, kemungkinan gabungnya kecil, malah bisa mengajak debat kusir untuk Anda. Tetapi
Kalau tidak ada LOP di kota Anda, tidak ada tabletop yang dibantu oleh tim Anda, jadikan Anda tetap temuin dia, jangan ditolak. Untuk apa? Jadikan ajang latihan untuk Anda. Jadikan latihan untuk Anda berlatih bagaimana untuk pertanyaan-pertanyaan negatifnya dia. Nah, saudara, kenapa? Kalau dia sampai tidak bergabung aja berdebat, minimal kan ada latihan, saudara. Kalau dia tidak bergabung, kan Anda kan sudah senyum-senyum sendiri. SP-nya rendah, udah pasti nggak gabung, pasti ngajaknya debat. Nah, tetapi saudara, di situ bukan Anda berhenti sampai di situ, saudara. Artinya apa? Tetap Anda jaga, tetap Anda bina hubungan Anda dengan mereka. Kenapa? Nanti di lain waktu Anda bisa minta waktu lagi, Anda bisa ketemu lagi, bahkan Anda bisa update seperti apa perjalanan bisnis dan hasil Anda. Jadi saudara, pentingnya Anda membuat daftar nama. Jadi Anda gunakan dengan skala prioritasnya. Yang perlu saya sampaikan kepada Anda, saudara, dalam membuat daftar nama, prinsip yang saya bangun, saudara, dalam membuat daftar nama, saya setelah saya lihat skala prioritasnya, saudara, yang saya gunakan dalam prinsip daftar nama atau prinsip saya akan presentasi si A, si B, si C, mana yang saya dulukan yang nomor 2. Saya prinsipnya, saudara, kenapa? Saya tidak mencari berlian. Sekali lagi, saudara, ya, saya tidak mencari berlian. Tetapi saya mencari batu hitam yang akan bisa menjadi berlian. Anda mengerti, saudara, maksud saya? Saudara, Anda jangan terpukau mencari leader MLM. Anda jangan merasa, oh ini orang hebat di MLM, bla bla bla, seperti itu. Jangan habiskan waktu Anda di sana, saudara. Kenapa? Yang namanya dirinya sudah merasa leader, top leader, ampun, saudara, melelahkan. Kenapa, saudara? Karena Anda di AFC. AFC ini kenapa berbeda dengan MLM di luar sana? Kalau di luar sana, MLM menciptakan produk hanya untuk leadernya. Kenapa? Hanya leadernya. Yang bisa jualan ada leadernya. Karena MLM di sana dicetak orang jadi penjual. Kalau di AFC, saudara, tidak. AFC menciptakan produk untuk seluruh masyarakat. Apapun latar belakangnya. Akan dicetak ada di mana, saudara? Anda akan dicetak memiliki bisnis, memiliki usaha yang membangun aset. Ditambahkan Anda akan punya kemampuan-kemampuan menjadi seorang marketing yang handal. Jadi saudara, Anda di sini prinsipnya apa? Jangan Anda terpukau di kota Anda, misalkan ada leader A, leader B seperti itu, saudara. Susah, sambil lalu aja, saudara. Prinsip yang saya tanamkan dalam tim kami, kita bukan mencari berlian, mencari batu hitam, bahan menjadi berlian. Saudara, saya boleh sedikit cerita. Anda tahu nggak, saudara? Kalau Anda tahu sejarah, ditemukan di mana batu berlian itu, saudara? Digali di kedalaman bahkan ratusan meter, bahkan beribu meter akan ditemukan namanya adalah batu berlian. Waktu batu berlian diambil dari kedalaman tanah, saudara, masih berbentuk dalam batu yang sangat hitam. Masih batu yang tidak ada harga. Akhirnya apa, saudara? Disitulah ditempah, disitulah mulai mereka digosok, mereka asah, mereka dipukul sampai menjadi sebuah berlian, saudara. Artinya, di dalam bisnis AFC, saudara, Anda jangan hanya bertumbuh kepada orang yang baru Anda sponsori. Gali di kedalamannya. Karena di sana akan banyak Anda temukan berlian-berlian yang luar biasa. Jadi, saudara, Anda penting hukum dalam mencari, saudara, cari dan cari, cari dan cari, saudara. Ya, cari dan cari. Saudara ingat, ya, tanpa Anda berusaha mencari, tidak mungkin, saudara. Hukum menemukan akan terjadi, tetapi setelah Anda akan mencari dan mencari. Jangan bilang Anda jalan ke bisnis AFC itu hoki, saudara. Hoki itu tidak ada dalam kehidupan. Hoki itu apa sebenarnya? Hoki adalah sisa-sisa dari kerja keras yang sungguh-sungguh Anda kerjakan, saudara. Ini pentingnya Anda membuat daftar nama. Saudara masuk tahap keempat, Anda di H-7. Apa, saudara? Anda mulai membuat namanya Anda untuk memahami, belajar tentang knowledge. Ya. Saudara, sekali lagi ya, knowledge ini Anda lakukan begitu luar biasa di AFC, semuanya sudah sediakan. Ada video, ya, ada di YouTube, macam-macam. Mulai dari presentasi tentang bisnisnya, mulai presentasi tentang produknya, ada. Anda tinggal kirim, Anda tinggal download, Anda di situ taruh, ada di handphone Anda lakukan setiap hari. Anda bisa lakukan setiap hari, mau tidur, Anda mau berangkat, bahkan ada di atas mobil, di atas motor, Anda dengarkan, saudara. Saudara, kalau waktu mendengarkan sepertinya biasa-biasa, suara Pak Niko ada di dalam presentasi. Ya, tapi kalau Anda sudah mendengarkan lebih dari 5-6 kali, Anda sudah melakukan lebih dari 1 minggu, kerinduan bisa Anda
rindu dengan suara Pak Niko, saudara. Kenapa? Karena suara Pak Niko dalam presentasi bukan sekedar presentasi, saudara. Memberikan bekal, Anda akan berubah hidup. Memberikan bekal, Anda akan mendapatkan income yang tidak terbatas. Ini salah satunya. Jadi saudara, untuk belajar, ini membutuhkan komitmen. Belajar membutuhkan komitmen, saudara. Jadi di sini Anda butuhkan, Anda belajar mau setiap hari, mau berapa kali Anda dengarkan. Saya, saudara, bangun tidur, saya buka YouTube, saya mulai buka video-video motivasi, saya mulai buka di situ, buka testimoni, kesaksian, ya. Saya baca di situ ada testimoni. Kenapa? Belajarnya kami dari sana, saudara. Ini yang perlu Anda untuk pahami, saudara. Ya, jadi Anda perlu untuk belajar mendengarkan yaitu tentang knowledge apa itu AFC, apa itu marketing plan-nya, seperti apa produknya, seperti apa testimoni-testimoninya. Meskipun kita dalam bergerak presentasi tidak boleh berbicara tentang testimoni. Kita berbicaranya hanya paten dan uji klinis, saudara. Ini yang perlu Anda pahami, saudara. Jadi product knowledge itu vital, harus Anda belajar sejak dari awal, saudara. Seperti itu. Nah, ini Anda lakukan di H-7. Saudara, yang perlu Anda catat, Anda lihat, keunggulan adalah sebuah seni yang dimenangkan oleh latihan. Ingat, saudara, bisnis AFC bukan bisnis keahlian. Bisnis AFC bukan bisnis keahlian, tapi sebuah bisnis keterampilan, saudara. Artinya apa? Lakukan, jangan menunggu Anda bisa. Jangan Anda menunggu Anda memiliki alat. Wow, saya kalau nggak presentasi pakai laptop nggak bisa. Saya kalau nggak presentasi pakai tab saya nggak bisa. Salah, saudara. Pertama Anda jalankan, Anda membutuhkan alat yang lengkap. Susah, saudara. Apapun yang Anda miliki, keterbatasan pakai oret-oretan bisa Anda lakukan, saudara. Kenapa? Ini bisnis keterampilan. Anda tidak harus S1, tidak harus S2, Anda tidak harus S3, saudara. Selama Anda punya keinginan, punya impian yang besar, Anda lakukan dan belajar dan belajar, Anda pasti mapan dan sukses, saudara. Modal sesungguhnya ada di AFC adalah impian Anda, saudara. Jadi saudara, Anda penting di sini untuk memiliki kemauan dan komitmen untuk belajar dan belajar, saudara. Nah, saudara masuk ada di berikutnya, kalau Anda masuk ada setelah H-7, saudara, Anda mulai mengundang. Nah, cara-cara mengundang Anda mulai harus belajar, saudara. Karena mengundang ini ada mengundang diajak ke LOP, ada di one-on-one, atau mungkin table talk, saudara. Sesungguhnya undangan yang paling tepat itu bisa kami sebut adalah membuat janji temu. Kenapa, saudara? Mengundang orang atau janji temu, saudara. Ini yang kita lakukan. Ya. Nah, saya membahas dulu, saudara. Ada pilihan untuk di one-on-one atau ke table talk atau LOP. Kalau mengundang orang ke LOP, saudara, itu ada sedikit sudah mengalami keterpaksaan harus diundang ke LOP, saudara. Karena mungkin orang-orang yang diundang ke LOP itu siapa? Orang yang SP-nya rendah tadi. Yang SP-nya 4-6 itu diundang ke LOP, saudara. Kenapa? Karena mendengarkan Anda pasti nggak percaya. Karena biasa orang dekat Anda, orang yang tahu masa suram dan sulitnya perjalanan hidup Anda, kan seperti itu. Karena setiap prospek itu kadang-kadang tidak melihat apa yang kita bawa, tetapi mereka lebih melihat siapa yang membawa ini. Jadi kadang-kadang ya kita lebih besar hatinya ya, saudara, kalau Anda dari awal orang dekat Anda malah menolak. Bahkan keluarga Anda menolak, saudara. Kenapa? Karena tahu kondisi-kondisi Anda. Nah, pertama, saudara, kalau mengundang orang ke LOP, orang yang sudah bergabung dan mau lebih yakin lagi, itu yang bisa Anda ajak undang ke LOP. Yang kedua, orang-orang yang terpaksa, ya, karena kesibukan waktunya, kesibukan tidak ada waktunya, Anda bisa undang ke LOP, saudara. Atau yang ketiga, yaitu orang-orang yang mengalami kesulitan, ya, karena orang itu begitu dekat, SP-nya yang sangat rendah, itu undang ke LOP, saudara. Nah, yang harus Anda kuasai, saudara, kenapa pentingnya Anda mengundang atau membuat janji temu, saudara. Keuntungannya janji temu apa? Satu, menghemat waktu. Kedua, akan mengetahui arahan calon, ya, jadi calon prospek Anda, saudara. Ya, jadi akan mengetahui apakah calon prospek Anda ini dalam kondisi siap menerima atau tidak dengan apa yang ingin Anda sampaikan. Hari ini tadi ada flyer yang dibagi, yang dibuat oleh tim kreatif, ya, Mas Angga, ya, Pak Niko, itu tadi cukup bagus, ya. Bagaimana cara presentasi, bagaimana cara menghadapi sikap-sikap menghadapi, itu bagus sekali, saudara. Ya, itu salah satu teknik-teknik yang dibuat. Nah, manajemen itu menyiapkan sampai seperti itu, saudara.
Ya. Nah, di sini saudara, keuntungan-keuntungan Anda tadi pertama untuk mengundang adalah satu, menghemat waktu, kedua, untuk mengetahui calon prospek Anda ini siap nggak dengan kondisi yang akan Anda tawarkan atau Anda ajak kerjasama, saudara. Ini salah satu. Nah, dalam membuat janji temu atau mengundang, berarti kalau saya kan mengajak janji temu atau mengundang ini kan ada di one on one, ketemu di rumahnya atau ketemu di luar, saudara. Ya, berarti ini adalah kita janji temu atau mengundang untuk one on one atau table talk. Ya, nah di sini saudara, Anda harus minta pada upline sponsor Anda. Ya, kenapa? Karena Anda kan baru ya, jadi Anda minta didampingi minimal 2 kali untuk minta didampingi, saudara. 2 kali sampai 3 kali untuk didampingi pada saat apakah di table talk atau one on one, saudara. Jadi Anda minta waktu kepada sponsor atau leader Anda. Saudara ingat loh ya, bisnis ini tidak akan serta-merta orang akan jalan sendiri. Mereka butuh menduplikasi, mereka butuh tahu praktik dan caranya, saudara. Ini yang paling penting, saudara. Nah, berikutnya apa? Anda tunjukkan pada sponsor Anda. Ya, kenapa? Karena Anda mau mengundang one on one atau Anda mau mengundang di dalam table talk. Anda tunjukkan daftar namanya pada beliau, Anda tunjukkan ini SP-nya tinggi. Ya. Nah, supaya apa, saudara? Anda di sini, upline Anda juga memiliki kesiapan, saudara. Dan yang terakhir, siapkan sikap, saudara. Nah, ini standar kerja kalau cara janji temu dan mengundang orang. Nah, kalau saya dalam kondisi tertentu, saya juga mengundangnya, saudara, ya saya dengan kalimat-kalimat yang sederhana, baik melalui chat maupun melalui telepon. Cara mengundang yang paling tepat, Anda menggunakan telepon, dan di sana Anda tidak terjebak di dalam mengundangnya yang akan Anda menjelaskan bisnis Anda, saudara. Ini yang Anda hindari ya. Jadi cara mengundang. Kalau saya mengundang gampang, saya sering sekali gampang ya. Bro, ada waktu nggak? Gue mau bagi-bagi rezeki nih bro. Seperti itu. Alhamdulillah gue ini satu hari ada tambahan 3 juta sampai 8 juta loh per hari. Saya katakan seperti itu sama mereka. Biasanya mereka tanya, bisnis apa? Kita ketemu ya bro. Kita ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang saya juga, kalau mereka sensitif atau kacanya, saya tanya, Pak, ada waktu nggak besok, Rabu? Aku butuh, Bapak. Aku ini ada tawaran dari teman saya dari Surabaya. Saya pingin, Bapak ini kan pengalamannya sudah segudang, Pak. Saya membutuhkan sedikit waktu Bapak, 30 menit sampai 1 jam, untuk menganalisa tawaran dari teman saya ini. Apakah tawaran dari teman saya ini mampu saya gunakan, atau mampu saya kerjakan, atau bisa menjadikan tawaran yang tidak saya tolak? Saya butuh, Bapak. Bisa nggak, Pak? Nah, saudara, cara-cara yang terakhir itu cara Anda sudah memberikan sebuah peluang kepada mereka seakan-akan lebih pintar dari Anda, lebih berpengalaman. Nah, ini biasanya paling efektif. Saya menggunakan seperti itu, saudara. Ya, nah ini cara-cara mengundang, saudara ya. Ini adalah penting. Oke, masuk ke berikutnya, saudara. Nah, Anda sudah berlatih mengundang, ya. Anda tadi sudah di awal sudah berlatih Anda melakukan sharing, Anda mulai kan melakukan membuat daftar nama, Anda mulai melakukan. Nah, sekarang berikutnya masuk kepada Anda mulai prospek dan branding. Saudara, saya mau meluruskan dulu ya. Saya ingat Pak Niko waktu memberikan NDO di Surabaya. Memang ada banyak orang-orang salah persepsi di dalam menyampaikan bahasa prospek. Ya, Anda pahami dulu, saudara, prospek itu apa? Saat Anda mau ketemu si A, mau ketemu si B, Anda mungkin sudah tahu, sudah kenal sama si A, si B. Jadi prospek yang perlu Anda pahami, samakan bahasanya dengan tim Anda, saudara. Prospek adalah mencari kebutuhan seseorang. Jadi saudara, Anda di AFC, kalau Anda punya prospek A, B, C, si A kebutuhannya apa? Papanya sakit. Oh iya, mamanya opname. Bla 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 seperti itu. Berarti Anda sudah tahu mau ketemu beliau, berarti Anda di sini kebutuhannya adalah produk, saudara. Jadi kalau Anda sudah tahu kebutuhannya produk, ya bicara produk, saudara. Tapi si B sama si B ada masalah. Ya, kenapa ada masalah? Karena dia baru di PHK gara-gara adanya COVID-19. Anda tahu ada di situ, saudara. Berarti dia kebutuhannya apa? Income. Yang C, dia ada masalah dengan pekerjaan, dengan usahanya, bahkan usahanya kalang kabut, usahanya sekarang juga mengalami satu masalah-masalah yang rumit, gara-gara juga adanya PSBB. Nah, berarti saudara, Anda bisa masuk ada di situ. B dan C udah jelas kebutuhannya apa bisnis. Ya, maka kenapa ada di awal, kenapa Anda perlu belajar tentang knowledge ada di AFC. Meskipun Anda bertemu, kalau Anda tadi bertemu si A, itu adalah butuhnya produk, Anda di situ tidak perlu berbicara bisnis, produk dulu, nanti tinggal di follow up lagi. Jadi jangan Anda paksakan, udah jelas lagi prihatin, sakit, Anda sampaikan tentang produk, Anda paksakan juga mau presentasi. Buyar, saudara. Itu yang terjadi. Jadi Anda sabar sedikit, Anda butuh waktu.
Bagaimana kalau mereka dengan bisnis, yang butuh dengan bisnisnya dengan B dan C, Anda bisa masuk, ada dari sisi secara bisnis. Anda bisa masuk, tetap Anda di sini juga harus kuasai produk, karena produk yang biasanya akan menjadikan titik intinya. Mau bisnis dasar kayak apa, produknya apa, bagaimana produknya. Ini yang teman-teman harus pahami. Ya. Nah, berikutnya apa? Branding itu apa? Ya, personal branding atau branding, saudara, Anda mempromosikan diri. Jadi kalau saya pasang status sambil sharing di situ, kadang-kadang saya sudah mulai branding. Ada di status WA saya, biasanya saya tunjukin saya sedang di mana, saya sedang dapat duit berapa. Nah, di situ saudara. Nah, artinya apa? Promosikan diri, aktivitas bisnis, singkat fungsi yang kelebihan serta apa sih AFC itu, saudara. Nah, ini yang perlu Anda lakukan. Nah, waktu Anda melakukan branding, itu pun juga harus Anda ikuti berdasarkan jam. Jangan main sikat hajar aja, saudara. Mentang-mentang Anda pakai WiFi sehingga Anda gunakan setiap detik, setiap jam, Anda berulang-ulang kirim kepada mereka, saudara. Nah, di sini penting untuk Anda biasanya sharing atau nge-share kepada tentang personal branding Anda kepada orang-orang tertentu. Anda di situ jangan dihajar setiap saat, saudara. Ada waktu yang harus Anda pilih, saudara. Ya, jadi di sini yang kami biasakan, saudara, biasanya kalau Anda lakukan paling tepat itu pada saat jam-jam 11 sampai jam 12 siang. Kalau sore yang paling tepat Anda pada share ada di sana nge-branding Anda, nge-branding AFC itu Anda lakukan juga antara jam 3 sampai jam 4. Kalau Anda lakukan biasa kalau malam hari yang tepat antara jam 8 dan jam 11. Ini peak time-nya. Ini adalah satu peak time yang Anda lakukan, jangan sampai Anda asal jam Anda hajar, saudara. Seperti itu. Jadi kadang-kadang orang jadi jengkel, marah gitu ya. Kenapa? Karena mungkin suara tidak-didut mengganggunya, sehingga kadang-kadang Anda sampai didelpon, ya, seperti itu. Jadi Anda perhatikan, saudara, dengan jam personal branding yang harus Anda lakukan. Nah, saudara, bagaimana Anda melakukan branding? Ada banyak ya, di situ flyer-flyer yang dibuat oleh tim kreatif dari AFC, itu juga bisa Anda pasang, ya. Atau Anda juga bisa mengontak kepada leader-leader Anda, kan sekarang udah banyak, ada landing page ya, share landing page ya, ada di sana yang bisa Anda lakukan. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya saya masuk kepada sesi closing, saudara. Apa sih yang dimaksud dengan closing? Anda pahami dulu, saudara. Jadi kadang-kadang orang sudah positif, orang sudah tertarik, tetapi di situ ada bahasa-bahasa yang Anda tidak sabar, sehingga yang menyebabkan apa? Anda gagal closing, saudara. Contoh yang terjadi, Anda presentasi mungkin bisa 30 menit, bahkan 1 jam, bahkan mungkin 2 jam, karena sambil ngobrol-ngobrol. Setelah di situ Anda merasa waktu Anda sudah cukup lama, Anda akhirnya apa mengajarkan? Gimana Pak dari tawaran saya? Gimana Pak dengan produknya? Mau 12 box? Langsung diamond atau bagaimana? Saudara, closing itu tidak melakukan seperti itu. Jadi seringkali waktu Anda presentasi, Anda di situ langsung berbicara memaksa dia untuk melakukan pembelajaran. Di situ yang terjadi kenapa? Ini tidak bisa disamakan Anda seperti bisnis di luar sana, saudara. Tingkat closing itu yang harus mulai bangun, itu yang harus Anda latih untuk kuasainya. Anda pahami dulu, closing itu apa? Kalimat penutup presentasi yang mampu berikan keyakinan atau jaminan kesukaan pada calon prospek Anda. Anda nanti tanya ya pada leader Anda, share yang hari ini yang cukup bagus, ada 6 langkah atau 6 step untuk sukses menjual produk KFC. Nah, saudara Anda pahami dulu. Jadi contoh saudara, kalau saya ketemu seseorang karena sakit saudara, karena jelas kenapa? Prospek saya atau leader saya atau member baru saya mengajak prospek, pada saat mengajak saya, di situ saya udah tahu. Dia udah cerita, saya udah tanya dulu. Jadi kalau Anda ngajak leader Anda, saudara, Anda pastikan sudah tahu calon prospek Anda itu apa yang dibutuhkannya. Kalau Anda tahu karena produk, ya Anda cerita kebutuhan akan produk. Kalau cerita tentang bisnisnya, nah Anda cerita bisnisnya. Tapi kalau Anda lihat, karena bisnisnya juga dia tahu, mungkin dia membutuhkan. Nah, di situ Anda jelaskan, saudara. Supaya apa? Ruangnya ini enak masuk. Nah, kalau saya closing, setelah saya presentasi, contoh saya datengin orang sakit, saudara. Saat saya datengin orang sakit saya akan mencari satu kalimat-kalimat penutup saya. Jadi saya menggunakan kalimat penutup. Setiap saya presentasi, maaf ya, saya tidak pernah membawa produk. Saat closing saya tidak membawa produk, tetapi saya selalu membawa alat bantu, brosur dan flip chart. Kenapa, saudara? Karena kalau Anda mau melakukan seperti MLM di luar sana, kemana-mana Anda bawa produk. Saya ada produk, tapi saya taruh di mobil, saudara. Saya selalu katakan,
Kalau saya datengin orang sakit, Bapak Ibu terima kasih ya waktunya ya. Ya, Bapak Ibu yakin dia bisa sembuh? Nah, biasa saya katakan, saya tanya, Bapak Ibu, maaf, yakin nggak kalau sehat, sakit, bahkan ajal dipanggil Tuhan, itu sudah rencana Tuhan ya diingat. Oh yakin Pak, seperti itu. Bapak Ibu yakin nggak kalau Tuhan mendatangkan sakit itu berikut dengan obatnya? Oh yakin Pak, yakin saya. Bapak yakin nggak akan sembuh? Saudara, kunci di dalam sales produk, yakinkan orang itu betul-betul yakin akan sembuh. Anda mau berikan produk gratis, kalau dia tidak yakin sembuh, dia tidak akan berefek, saudara. Jadi pertama saya lakukan, yakin dulu dia sembuh. Nah, di situ saudara, Anda bisa menambahkan kalimat-kalimat apa yang meyakinkannya. Saya tambahkan, ya, Bapak anaknya berapa, cucunya berapa. Oh, cucu saya 6. Kenapa? Orang tua, orang sakit kalau berbicara keluarga, dia pasti berapi-api. Saya sering kali saat saya membuat closing, dia menetekkan air mata. Bahkan dia nangis, saudara. Saya sungguhkan. Saya katakan seperti itu. Pak, cucu berapa? Ada 6. Pak, boleh tahu nggak cucu yang paling disayang siapa? Dia sebut misalkan namanya si Hani. Ada di mana Pak dia? Ada di rumah. Pak, pingin nggak mendampingi cucu hingga dewasa, bahkan hingga punya cicit? Pingin. Pak, gimana kalau nggak ketemu dengan mereka? Pak, gimana? Wah, itu saudara, dia udah pasti sesungguhkan. Seperti itu yang saya lakukan. Kenapa? Itu closing. Saudara, saya tidak berbicara produk. Saya udah ceritakan dari brosur, sudah saya ceritakan ada di awal. Pak, semoga ya kedatangan Bapak akan bisa memberikan kesembuhan, karena Bapak udah yakin sembuh. Keyakinan Bapak sembuh, itu sudah memberikan 50% Bapak pasti sembuh. Nanti Bapak kalau membutuhkan sesuatu, nanti Bapak kontak saya ya, ini kartu nama saya. Weh, rata-rata saudara, 70-80% mereka, loh, Bapak nggak bawa produk. Kalau Bapak butuh produk, nanti saya orderkan. Loh, Bapak sekarang nggak bawa produk. Padahal saya di mobil penuh, saudara. Itu cara saya melakukan satu closing untuk orang butuh produk. Bagaimana kalau saya memberikan satu closing pada orang yang bisnisnya? Saudara, saya katakan sama mereka, ya, Pak Tony, kita tidak akan pernah tahu warnanya putih kalau kita tidak pernah hitam. Kita tidak akan pernah namanya bagaimana sebuah kejayaan kalau kita tidak pernah hancur-hancuran. Pak Tony, kita tahu sama tahu Pak Tony, kita pernah berjuang. Pak Tony pernah gagal di bisnis-bisnis sebelumnya. Pak Tony, saya yakin Pak Tony bisa berhasil di bisnis ini. Kenapa Pak Tony? Karena saya mampu. Saya ini punya kemampuan, punya kesabaran, bahkan punya ketelatenan Pak Tony untuk bisa membantu Pak Tony. Dan saya yakin bisa kerjasama dengan Pak Tony. Saudara, seseorang akan tahu nggak ada lemahnya dari marketing maupun bisnisnya di AFC. Tetapi saudara, orang semuanya hampir sama, membutuhkan keyakinan apakah aku dibantu, apakah aku didampingi. Jadi saudara, closing itu saya ada di sana. Saya langsung katakan, Pak Tony, ingat. Pak Tony, saya yakin apa yang pernah hilang, apa yang sudah pernah menjadikan Pak Tony kita bermasalah, hal-hal yang sebelumnya Pak Tony, ayo Pak Tony, kita kembalikan, kita dapatkan dari bisnis AFC ini. Sering saudara, mereka terdiam, langsung saya dipeluk, langsung mereka jabat tangan saya erat-erat, seperti itu. Bahkan mereka ngomong sendiri, ya Tuhan, mungkin hari ini jawaban doa-doa saya. Dia mengatakan sendiri seperti itu, saudara. Ini teknik kalau kita closing, saudara. Nah, saudara, bagaimana kalau tidak closing? Saudara, kalau sampai tidak closing, saya tetap hormati. Saya katakan, kalau dia udah tidak closing, saya langsung bilang, Pak Tony, aku tadi berangkat ke sini udah doa loh Pak Tony. Saya akan ketemu Pak Tony. Semoga Pak Tony dapat hidayah atau petunjuk dari Tuhan, akan bisa menangkap apa yang saya ceritakan. Tapi kalau Pak Tony sekarang kan belum nangkap nih, belum tertarik. Tapi nanti aku pulang tetap berdoa. Semoga Pak Tony akan dapat hidayah atau petunjuk dari Tuhan. Ini bisnis yang akan Pak Tony kerjakan. Saya selalu seperti itu kalau tidak closing, saudara. Bahkan saya cari tahu. Kalau sampai kenapa alasan yang tidak closing? Kalau dia cerita, ternyata dia terbuka. Karena kadang-kadang leader-leader atau kita ketemu orang itu kadang-kadang sombong, saudara. Saat kita datang, sesungguhnya dia nggak punya duit. Nah, saudara, kalau dia mengatakan tidak punya duit, saya langsung gunakan plan B saya, saudara. Loh, Pak Tony, sampai sudah lihat bisnisnya ini bagus loh. Pak Tony jangan mikir duitnya dulu. Bahkan di bisnis ini Pak Tony bisa nggak modal. Loh gimana caranya nggak modal? Ini kan harus 19.800.000 loh Pak Tony. Saya punya tim di mana-mana ini banyak mereka nggak modal Pak. Modalnya apa? Modalnya cuma tenaga, bensin, dan es degan kalau di pinggir jalan. Seperti itu. Loh masa sih seperti itu? Baru saudara saya ajarkan. Saya ajak dia cari keluarga handetolan yang membutuhkan produk.
Closing, saudara. Nah, ini kalau sampai orang tidak, jadi nggak ada alasan orang tidak closing, saudara. Kenapa? Produk dibutuhkan. Nah, bagaimana kalau closing? Kalau betul-betul closing, saudara, langsung Anda kalau punya waktu, Anda ajarkan, pahamkan sedikit tentang NGO. Bahkan Anda tawarkan kalau dia closing. Nah, saudara ada di situ. Terus kalau sampai join diamond seperti apa? Anda tawarkan kalau Anda punya waktu. Pak, Ibu, ini bisnis bagus. Ada momentumnya. Bapak, Ibu, ada nggak sahabat, teman, atau keluarga yang membutuhkan produk ini atau membutuhkan bisnis ini? Boleh nggak? Mungkin dikontak kalau ada waktu sekalian, aku mumpung ada di sini, saya lagi waktu kosong. Agenda saya kosong. Jadi saudara, Anda tawarkan. Kenapa saudara? Anda tawarkan pada saat itu momentum. Kenapa saudara? Orang kalau sudah investasi ke diamond, saudara, Anda tunjukkan, dia bisa akan dapat bonus. Maka kenapa? Wajib saudara, Anda setiap orang baru bergabung, minimal 1 bulan pertama bisa direct exposure-nya 5. Kalau udah diamond, saudara, diamond ketemu diamond, saudara, Anda hitung kan, 3.300.000 kali 5. Udah pasti saudara, ujung hitungannya udah balik modal gitu. Nah, ini penting saudara Anda harus lakukan. Jadi kalau udah sampai join diamond. Seperti itu saudara. Jadi saudara, closing, Anda pahami, bukan Anda memaksakan dia harus beli produk berapa, justru Anda tunjukkan sebuah jaminan dan keyakinan kepada mereka bahwa Anda akan mampu bekerja sama, Anda mampu membuat tim, membangun tim bersama mereka, bahkan Anda akan mampu berdampingan sukses bersama mereka. Ini teknik ada di closing, saudara. Oke, yang ke-8, pentingnya menghadiri acara mingguan. Sangat penting, saudara. Acara mingguan itu harus Anda ikutin. Ya, nah acara mingguan ini Anda ada LOP, kalau Anda hari ini Zoom kan manajemen satu minggu 2 kali. Anda gunakan waktunya. Waduh Pak, waktunya nggak ngepas terus. Anda lihat rekamannya, saudara. Karena semuanya di-record ya. Mas Angga ini selalu record, dan itu yang di-share, saudara. Jadi ini penting. Ya, kalau menghadiri acara mingguan, saudara, Anda katakan aja. Ya, kalau nanti sudah kembali normal, saudara, ya ini nggak bisa dipungkiri. Ya, Anda yang di kota-kota jangan meratap aja, saudara. Ya, kapan ini normal, kapan normal? Tim kami sudah normal kok. Kami kemarin di Sukabumi hari Minggu ada LOP di Hotel Match One penuh full, saudara. Tetap saudara, protokol kesehatan dilakukan. Terima kasih Pak Eko Cahyono, terima kasih Pak Haji Sugianto yang membuat acara ada di Sukabumi, Ibu Rika, Abah Said dan tim Sukabumi full kemarin ada di Match One. Ya. Nah, artinya apa saudara? Kondisi dengan wabah ini sudah terjadi. Kalau kita berbicara virus sudah di sekitar kita. Nah, kita mau meratapi dengan ketakutan atau kita tetap bergerak, kita untuk mengupayakan, kita tetap fight, tetapi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Semua ada di tangan Anda, saudara. Kami acara rutin ada di kantor Surabaya. Wow, saya seminggu 3 kali, 4 kali, saudara, ke kantor. Selama saya di Surabaya, saya kalau tidak keluar kota, saya pasti ke kantor, saudara. Ada di sana. Nah, kenapa? Wow, membanggakan, saudara. Itu kantor sangat membanggakan. Kalau Anda tidak manfaatkan orang Surabaya, tidak apa-apa. Kita lihat aja hasilnya. 6 bulan, 1 tahun ke depan. Itu salah satunya, saudara. Nah, ini pentingnya menghadiri acara mingguan, saudara. Anda gunakan ada di sana. Kenapa? Kalau ke kantor, di kantor Surabaya, saudara, setiap saya bawa prospek, setiap saya follow up prospek, saya undang ke kantor, dia kaget, saudara. Oh, gila, kantor seperti ini. Artinya apa, saudara? Akan memberikan satu nilai closing Anda, saudara. Ini salah satunya, saudara, ya. Oke, kembali saya, saudara, untuk yang ke-8, pentingnya Anda belajar tentang back office, saudara. Ya. Nah, saudara, yang perlu untuk Anda pahami, saudara, di dalam satu back office, ya tentu di sini cara input, cara lihat jaringan, cara menyusun titik. Nah, ini perlu belajar. Jadi kalau Anda di situ kan biasanya ada buka dari handphone atau dari tab atau dari laptop. Nah, tampilan di laptop dengan tampilan yang ada di handphone pasti berbeda, ya. Tetapi artinya Anda perlu belajar ada di sana karena semua ini juga dengan satu tampilannya beda. Nah, tetapi Anda juga nggak ada salah kalau Anda terus menggunakan dengan dari laptop. Kenapa? Kalau dari laptop ya atau dari handphone yang terjadi ya memang akan lebih Anda pahami. Nah, Anda berselancar, Anda lihat menu-menunya, Anda lihat dari masing-masingnya mana yang dibutuhkan ada di sana. Nah, Anda penting, saudara. Jadi di sini kadang-kadang Anda sudah berkembang, bahkan saya temukan ada sudah toreda, tetapi masih input, itu masih minta pada leadernya. Saya tahu, bukan masalah apa, ya masalahnya dia malas saja, saudara. Ingat tuh, saudara, bisnis ini punya kecepatan pertumbuhannya luar biasa. Segera Anda mandiri.
Ya, segera Anda tanyakan, segera Anda minta dibimbing. Caranya bagaimana input. Ya, cara lihat jaringan penyusunan titik. Jadi saudara, ini penting sekali untuk Anda lakukan pemahaman back office knowledge. Saudara, Bapak Ibu, yang saya banggakan, teman-teman ada dimanapun Anda berada. Saya boleh bertanya kepada Anda, semua orang punya takaran dan ukuran kesuksesan. Penutup saya malam hari ini, saudara, Anda semua pasti sudah bergabung ada di AFC, Anda pasti hari ini menggantungkan harapan-harapan besar kepada AFC, saudara, karena kita harus patut berterima kasih. Bukti AFC sudah memberikan sebuah jawaban-jawaban bagaimana orang punya kesulitan, bagaimana orang sudah berjuang di perusahaan MLM apapun sebelumnya, mereka tidak bisa dapat duit. Tetapi mereka hanya dalam 1, 2 bulan, 3 bulan, mereka sudah bisa dapatkan duit, saudara. Saya berpesan, kira-kira kalau ditanya sukses itu seperti apa? Semua Anda pasti ingin sukses. Kalau saya punya arti, sukses adalah sebuah kemapanan dari segala sesuatu, dari finansial dan kehidupan dengan waktu saya, yang saya bisa melakukan apapun, saya bisa membutuhkan apapun yang bisa saya wujudkan, tetapi memiliki makna dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya juga. Itu kesuksesan menurut saya. Nah, saudara, saya punya penutup pertanyaan saya. Berapa usia Anda hari ini? Saya yakin di forum ini Anda ada yang 30 tahun, 20 tahun, ya, atau mungkin ada 40 bahkan 50 tahun. Ya. Mungkin di antara Anda mengatakan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi di kesuksesan yang Anda sedang kejar, saudara. Apapun hari ini mungkin Anda tidak full time, atau Anda hari masih separuh waktu, atau Anda mungkin hari ini masih belum yakin dengan AFC. Saya mau tanya sama Anda, saudara. Berapa usia Anda hari ini? Kalau Anda menganggap yang kedua, di usia berapa target Anda sukses? 10, 20, atau mungkin cuma 5 tahun, saudara. Pertanyaan saya yang ketiga, saudara. Adakah yang jamin Anda pasti sukses kalau 5, 10, bahkan 20 tahun, saudara? Sekali lagi, adakah yang menjamin Anda pasti sukses? 5, 10, 15 tahun ke depan, saudara. Apakah Anda juga tidak punya masalah selama 5-10 tahun target Anda yang akan sukses? Pasti, saudara, Anda akan punya masalah. Pasti Anda tidak ada yang jamin Anda untuk sukses. Saudara, Bapak, Ibu, Anda lihat, cukup 1-2 tahun saja Anda bersama AFC. Anda tinggal tempel leader Anda tinggal ikutin leader Anda tinggal ikutin apa tuntunan dari manajemen. Jaminan Anda anti gagal, saudara. 1-2 tahun saja. Karena terbukti orang hanya sebulan, 2 bulan, udah puluhan bahkan ratusan juta, saudara, ada di AFC. Kenapa? Karena mereka mengikutin apa yang arahannya dari sponsor, dari upline, dari leader, dan dari manajemen, saudara. 1-2 tahun saja Anda sukses. Tetapi saja, saudara, kesuksesan itu Anda harus menerima semua konsekuensinya. Saya tanyakan tadi, saudara, kalau 5-10 tahun Anda akan sukses, apakah Anda tidak punya masalah? Pasti Anda punya masalah. Apakah ada yang menjamin 10-15 tahun? Tidak ada yang menjamin, saudara. Tetapi hari ini, kami pribadi, kami menjamin grup kami, menjamin tim kami, dan kami yakin, saudara, bahwa 1-2 tahun kami pasti sukses. Apa resiko konsekuensinya, saudara? Anda masalah 15 tahun di luaran sana, atau Anda jalankan cara apa? Ini Anda di sini harus terima konsekuensinya. Kalau Anda siap, 1-2 tahun pasti sukses. Persiapan diri Anda apa? Masalah Anda 10-15 tahun itu dimampatkan menjadi 1-2 tahun saja. Jadi kalau Anda serius tekuni bisnis AFC, Anda akan punya berlipat-lipat masalah dalam hidup Anda. Tetapi ingat, saudara, 1-2 tahun Anda kesakitan, Anda di situ emosi, Anda habis energi, bahkan marah, dan luar biasa, saudara. Tetapi ingat, saudara, setelah 1 tahun, masuk 2 tahun, Anda akan menerima begitu besar dan dahsyat apa yang tidak diterima oleh kebanyakan orang di luar sana. Bapak, Ibu, demikian NDO saya pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada cara dari penyampaian saya kurang berkenan. Mohon maaf bila cara dari materi-materi yang saya sampaikan mungkin kurang tepat menurut Anda. Saya hanya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya ucapkan selalu semangat,
Selalu ikutin apa petunjuk dari upline, selalu ikutin apa petunjuk dari manajemen, ya. Selalu bangun komunikasi, selalu bangun tim Anda, bangun nilai-nilai Anda menjadi pribadi yang luhur, seorang diamond, saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harto. Oke Mas Angga, dilanjut Mas Angga. Ya. Enggak, saya sampai situ aja. Biasa kan Niko. Ini saya enggak. Biasanya Niko soalnya nanti modul Ya. itunya. Oke. Saya coba aja ya. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin Mas Angga bisa dibantu ya kalau ada yang pertanyaan ya. Boleh saya. Aku tahan beberapa menit. Nih Pak Harto, ada sih tadi saya ini. Kalau kita ajak orang untuk ikut LOP Pak, di mana kita jadikan dia seolah-olah dia lebih dari kita yang seperti Bapak sampaikan barusan. Tapi saat di venue dia ketahuan, maksudnya kita ketahuan Kak. Oh, jadi gini Pak, maksudnya mungkin kita biasa invite orang, bilang ya udah sama-sama bareng sama saya nih, kita coba bareng. Tapi pas udah sampai di tempat LOP, ketahuan ternyata saya juga udah member. Apa kita nggak dianggap menyiapkan jebakan Batman buat mereka, Pak? Sebenarnya kalau orang sudah member ya kita nggak usah bahas ya, karena kita juga harus tetap menghormati. Kalau ternyata orang itu dibawa, artinya sudah member di AFC ya kita tidak bisa bahas. Tetapi bagaimana kalau mungkin orang ini aktif ada di perusahaan yang lain? Saya biasanya kalau mereka aktif di perusahaan yang lain, saya dengan senang hati, saya malah dengan bangga gitu loh. Seperti itu saya katakan, Pak, AFC ini satu produk bagus, perusahaannya bagus. Kalau Bapak masih aktif di perusahaan yang lama, Pak, ayo kita tata posisi, kita siapkan, Pak. Saya tidak akan jual nama Bapak. Saya tidak akan menjual nama Bapak. Itu komitmen saya. Bapak bisa daftar atas nama orang lain. Tetapi Pak, saya tata dan saya susun. Monggo Pak, kalau nanti ada kebutuhan dari orang-orang yang Anda kenal atau keluarga akan butuh produk, Bapak tinggal panggil saya. Akan saya tata, akan saya atur seperti itu. Nah, saudara, karena orang biasanya kalau sudah aktif di perusahaan yang lama, kadang kan ada komitmen-komitmennya. Tetapi sesungguhnya nggak bisa dipungkiri, gitu loh. Di AFC ini nggak akan bisa ditanyakan, gitu loh. Artinya nggak perlu dipertanyakan lagi. Jadi saya biasanya seperti itu. Sama, waktu saya pertama mengajak teman-teman dari perusahaan lama, waktu saya ngajak Pak Niko, ya ada pertanyaan dasar sama Pak Niko. Kenapa? AFC ini bersahabat kok. Anda dengan serta-merta pindah dari kapal Anda kalau masih menghasilkan, AFC tidak melarang kok. Tetapi nanti pada suatu saat Anda akan diminta komitmennya. Seperti itu. Ya kalau Anda sudah busido, masa nggak komitmen kan seperti itu. Itu mungkin salah satunya Mas Angga. Monggo. Oke, kita masuk next pertanyaannya. Gimana Pak untuk menghadapi prospek-prospekan kita yang menganggap barang AFC itu mahal? Jadi dia sebenarnya mau cobain, cuman kadang-kadang terkendala ekonomi, harganya kemahalan gitu ya Pak. Mungkin bisa dibantu. Oke. Seperti pembuka saya di NDO ini. Kalau Anda tidak bisa melepas apa pemahaman dan selama ini Anda di bisnis MLM dengan produk MLM, itu yang agak sulit. Kenapa? Anda kalau pernah di MLM, tidak ada cara. Satu hanya diajari jualan. Titik, saudara. Nah, di AFC, saudara, Anda juga sama. Tetapi pemahamannya yang terjadi. Kalau saya ditanya orang, Pak, produknya mahal. Nah, saya dengarkan. Ya, Pak, memang produknya mahal. Sekelas Bapak, saya tentu tidak akan menyampaikan produk main-main atau produk biasa-biasa. Jadi saudara, kata-kata mahal di situ, saudara, saya biasa akan alihkan, Pak, mahal dibanding apa Pak? Saya kan pernah kena stroke. Ya, betapa sedihnya kalau orang kena stroke. Jadi kalau Bapak hari ini Bapak mengatakan mahal, memang benar Pak, produk ini mahal karena ini produk sangat bermutu dan produk ini dari luar negeri Pak, bukan bikinan Tangerang atau bikinan dari Sidoarjo pabriknya. Saya katakan seperti itu. Tapi kadang-kadang yang agak ekstrim, dia mengatakan dengan kalimat yang ekstrim. Saya juga katakan dengan bahasa yang mengimbangi. Tapi saya sampaikan dengan halus. Pak, maaf ya. Bapak tahulah ya, ada nggak pernah keluarga? Kadang-kadang dia cerita ada sejarah keluarganya kena stroke. Pak, kita cukup minum 1 hari 1 saja dengan produk ini, Pak. Insya Allah kita terbebaskan kena stroke dan jantung koroner. Pak, kalau kita belum pernah sakit, produk ini kesannya mahal. Bahkan kita beli 1 box aja nggak mungkin jual motor, Pak. Tapi kalau sudah sakit, Pak, jual rumah pun nggak cukup. Nah, orang itu langsung mengiyakan, saudara. Saudara, pada saudara mengatakan mahal, Anda harus katakan memang produk ini bermutu.
Tetapi Anda di situ jangan mengatakan, iya sih Pak, mahal sih, Bapak-Bapak seperti itu. Tetapi Anda harus tambahkan, karena ini produk bermutu, saudara. Pak, bagaimana kalau ternyata dia tetap nggak mau? Dah? Saudara ingat, Anda datang ke prospek, Anda sudah melakukan upaya dan usaha. Tapi kalau mereka mengatakan tidak punya duit, mereka tidak ada duit, dan benar-benar tidak ada duit, saudara, Anda tidak perlu masuk, terlibat ada di dalamnya. Itu urusannya dengan Tuhan. Kedatangan Anda sudah ingin berbagi, memberikan sesuatu kepada mereka. Kalau mereka tidak punya duit, saudara, ya karena belum yakin kan. Kalau saya mengatakan, kalau dia belum dapat hidayah, petunjuk dari Tuhan, mau Anda apakan, ya dia tidak akan tertarik, saudara. Maka selalu saya katakan setiap ketemu prospek, saya katakan, saya datang ke sini doa dulu loh Pak. Semoga Bapak dengan kedatangan saya ada sesuatu yang bisa Bapak tangkap. Nanti pulang aku doa lagi Pak. Saya sambil bercanda seperti itu, saudara. Oke, Mas Angga, ada yang lain? Oh, udah sih yang lain Pak kayaknya udah pada terima kasih Pak Harto untuk sharing sering-sering Pak pada bilang mantap prospek dan closingnya katanya. Terima kasih menginspirasi gitulah Pak. Oke, Mas Angga, cukup ya? Cukup Pak. Oke, Mas Angga, kita tutup ya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya semuanya. Selamat malam. Selamat malam semua Pak Harto dan kawan-kawan.